Kita sapa dulu saudara kita Le Erben. Gimana Le Erben? Jam berapa selesai tadi? Oh, Bang Erben. Udah selesai, tenang aja. Lama kali Iya. tadi. Itu dari sampai sama saya lanjut lagi tadi ya. Ya, Pak Abi. Kalau di kita itu kan ada yang sebagai saksi hidup ada, ya, yaitu para murid nih ceritanya. Nah, kita karena tidak melihat langsung, maka pernyataannya aku percaya pada kesaksian para murid. Strukturnya seperti itu. Itu kan tidak hanya satu ayat, tetapi Satu kita perikop, membaca ya. itu satu Satu perikop, perikop. bahkan dalam satu konteks. Dalam satu konteks memang awalnya murid-murid itu ketakutan, bahkan menganggap seperti bukan Yesus. Kenapa? Karena kan Yesus, mereka sudah tahu benar bahwa Yesus mati, Yesus dikuburkan. Tetapi setelah Yesus bangkit menampakkan diri, maka mereka tertahu akhirnya bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Karena sebelumnya kan Yesus sudah menceritakan bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit. Iya, itu pertanyaan saya. Kan mereka sudah diberitahukan oleh Yesus bahwa hari ketiga dia akan datang, akan bangkit. Kenapa mereka masih Murid. Karena konsep murid-murid itu kan menganggap bahwa Yesus itu Mesias hadir sebagai Mesias yang berkuasa seperti Raja Daud. Itu konsep mereka. Bahkan ketika Yesus sudah menampakkan diri pun murid-murid masih meminta, Tuhan, maukah engkau pada hari ini memulihkan kerajaan Israel? Jadi perubahan murid-murid itu secara drastis itu ketika Yesus terangkat ke surga dan mereka dipenuhi Roh Kudus. bukan itu? Dan mereka Titik poinnya adalah kan sudah ada nubuat dia akan bangkit di hari ketiga. Tetapi pada fakta Alkitabiahnya dia kaget, murid-murid ini kaget melihat Yesus yang bangkit. Seakan-akan mereka nggak tahu hal ini. ya wajar mereka Ini kan kaget. paradoks ini. Bukan paradoks. Paradoks itu kan bukan bertentangan, sesuatu yang kelihatan bertentangan tapi sebenarnya tidak. Nih loh, nih Lukas 24 ayat 37. Mereka Tapi, Pak Erben, terkejut dan takut Pak Erben, dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. melihat hantu. Ya betul. Iya. Ayat 8. Tapi Pak Erben, Coba kita baca dulu selesai ya. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul Kok ayat keraguan 8? Itu ayat berapa Bang Erben? Itu ayat berapa? 38. Oh 38. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabahlah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah dia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng, yang mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan padamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab para nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu akan harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi jelas, awalnya mereka nggak percaya kepada Yesus itu yang bangkit itu. Ya wajar, karena Yesus kan udah dikuburkan, udah mati, tapi bangkit. Ketika bangkit, Yesus menjumpai mereka, Yesus memulihkan iman mereka. Dan sejak saat itulah, berarti mereka ini bukan orang-orang percaya gitu ya. Mereka saksi mata gitu ya. Gitu ya Bro Admin. ya tinggal dipahami bagaimana narasinya. Narasinya nggak seperti itu. kalau para Memang pada awal ini kan narasinya kan utuh, ada di situ. Bukan. Ini kan kita kembali ke konteks pembicaraan kita tadi gitu loh.
Gimana Bro Admin? Ya mereka ini yang kita sebut sebagai para saksi hidup yang hidup sejaman mereka ini. Nah, sementara kita sekarang ini hidup dari pemberitaan kesaksian mereka, sehingga sekarang ini orang-orang ini menggunakan kata percaya. Nah, percaya kalau kesaksian kemudian- mereka para murid. Ya. Mengenai kagetnya, saya rasa kalau Disebabkan Bang Abi karena- seandainya waktu itu di situ pasti kaget Bang Abi. Karena sejak zaman dulu sampai dengan kedatangan Yesus tidak ada satu orang pun yang meramalkan tentang kematiannya sendiri. Bahkan kebangkitannya sendiri karena tidak ada. mereka di awalnya adalah tidak Barulah. percaya apa kata Yesus begitu. Mereka Gini. kaget disebabkan Pada karena awalnya mereka- kan mereka melihat Yesus ini Bukan, belum kan Yesus sudah sepenuhnya ya, bilang nanti dia karena akan kan bangkit. karyanya belum selesai. Iya, karena kan sejak dulu tidak ada orang yang Berarti mereka meramalkan belum- kematiannya berarti sendiri, mereka Pak. nggak percaya dong Begitu. yang pertama. Iya betul, Nah, ya itu maksud aku. betul. Nah, karena sudah terjadi sehingga pernyataan itu menjadi dipercaya, begitu. Bagaimana Nah. kalau salibkan? Justru kalau dilihat dari segi penulisan ya, yang menuliskan ini kan murid-murid yang mengalami peristiwa. Kalau justru ini membuktikan bahwa mereka jujur dengan peristiwa itu. Kalau mereka ingin membesar-besarkan Yesus, maka mereka nggak akan menulis seperti itu. Mereka langsung percaya. Tapi mereka menunjukkan apa adanya kebenaran yang mereka alami tentang Yesus, mulai dari mereka tidak percaya sampai akhirnya mereka percaya. Itu kejujuran. Oke, bagus tuh. Itu kejujuran. Dalam ulasan yang diyakini sebagai tulisan-tulisan Petrus yang tidak dikanon, itu ada yang membawa narasi yang sebaliknya. Bang Erben pasti tahu yang diyakini sebagai penulisan Petrus, tetapi tidak dikanon. Bukan Petrus. Gini. Petrus. Dia bukan Petrus. Ya, dengar dulu Bang. Itu Saya tidak tahu, diakui, Bang. Bos. Iya, itu dia Itu ini aku tidak maksud nih. diakui. Jangan Iya. bilang diakui dong. Tunggu dulu, aku nggak bilang bahwa diakui atau tidak diakui. Aku justru bilang tidak dikanon. Oke ya? Oke. Lebih rapi nih kalimat yang aku pakai gitu ya. Bahwa di pengakuan gitu kan, pengakuan sejumlah orang atau sejumlah penemuan bahwa itu adalah penulisan dari seorang Petrus. Oke ya? Tetapi tidak dikanon karena diyakini atau mereka menolak bahwa itu penulisan Petrus, kan begitu. Tetapi kalau kita lihat isinya, itu adalah menunjukkan bahwa Yesus itu tidak mati tersalib. Nah, dari hal ini kan kita melihat bahwa yang tadi dimaksud jujur itu bukanlah penulisnya, tetapi yang mengkanon, memilih mana yang jujur. Begitu loh maksud aku. Kitabnya Barnabas mungkin yang dimaksud. Enggak, Iya. Petrus. Petra Injil Petrus. ya. Peter toh. Kayaknya kalau semua Injil menyatakan peristiwa yang sama deh. Kecuali Oke, pandangan, ngobrol-ngobrol nanti saya kirim ke Pak Amir baru kita lihat. Di gereja itu udah pasti. Injil Petrus bukan Petrus yang menulis ya. Iya. Yang sekarang ada di kanon Iya. itu bukan Petrus yang Sekarang. menulis. Yang di kanon sekarang pasti Petrus. Kan beda. Iya, Injil pertanyaan Petrus ada. saya tadi membawa pada sebuah kesimpulan yang Bang Erben dan Bro Admin bilang bahwa para murid ini jujur gitu ya. Tetapi saya membuktikan bahwa ada keluar sebuah
saya lupa namanya, tapi ada di dalam komputer saya bahwa itu adalah tulisannya Petrus, menurut. Tetapi kenapa tidak dikanon? Karena ditolak oleh pengkanon. Maka saya menarik sebuah perkataan yang lebih tepat sasaran, yaitu yang jujur, yang berusaha jujur di sini adalah pengkanon. Pengkanon itu berarti tidak terdapat pada penulis gitu loh. Karena penulis terjadi di abad yang lain, pengkanon itu terjadi di abad yang lain gitu loh. Bukan. Penemuan itu kan yang Injil Petrus itu baru ditemukan 1886. Iya. Dilihat Penulisannya dari di abad 3. Waktunya. Penulisannya di abad 3 menurut. Kalau itu ditulis di abad ketiga itu sudah termasuk tidak kanon lagi. Karena syarat kanon itu harus diulis di abad pertama. Itu syarat kanon. Iya, makanya dengar dulu, Bang. Iya. Makanya kan saya bilang berarti kan yang melakukan yang mencoba jujur di sini lebih terbukti apa yang saya katakan, bukan murid yang penulis, karena penulis itu semua di abad misalnya di sebelumnya dari pengkanonan, tetapi muncul sekian banyak, ada yang berbicara sebaliknya, kan begitu. Ternyata baru di kanon di abad berapa ya? Kanon itu di abad di waktu kapan? 300 berapa ya? Kanon itu sudah ada di abad Kanon kedua. pertama. Oratori ada, kanon oratori. Ada kanon pertama tapi tidak lengkap. Baru sampai kalau kita sempurna mau inilah, sampai sempurna ini, sampai Ibrani masuk semua, wahyu. Benar nggak kalau saya bilang bahwa yang mengkanon yang mencoba jujur lebih daripada penulis, karena penulis di sini hampir tidak bisa mempertanggungjawabkan apa-apa gitu loh. Jadi gini, yang harus dipahami itu apa sih kriteria kanon itu? Kriteria kanon itu kan ada. Kitab yang diterima sebagai benar itu ditulis. Nah, poinnya tadi, Bang Erben. Bentar. Oke. Ditulis di abad pertama. Yang kedua, kitab itu sudah diterima dan diakui oleh gereja secara am. Di situ. Yang ketiga itu harus orang yang sejaman dengan Yesus atau sejaman dengan para rasul. Baru harus ditulis dalam bahasa yang digunakan di mana Yesus tinggal dan para murid-muridnya. Di situ. Iya, berarti Injil Petrus itu nggak pernah digunakan gereja di abad pertama, di abad kedua pun nggak pernah digunakan gereja itu, dan itu tidak di gereja secara am. Bahkan Injil Petrus itu kan malah lebih kepada gnostik, kitab-kitab gnostik. Ya, artinya kita bisa sepakati kan Bang Erben bahwa bahkan kalau bentar ya, naskah ini kalau di dalam beberapa kulihat ini Petua Teks Tekom itu Injil Petrus itu dibuat pada abad ke-8 atau ke-9. Dibuat pada abad ke-8 dan ke-9 ini. Jadi tidak bagian dari kanon, karena kanon itu di abad pertama, kedua sudah ada. Jadi ada latar belakang bagaimana historitas dari sebuah kitab itu ada. Itu udah pernah dibahas sama saya sama Ibu Sofiatul itu. ya, Ada kok dari catatan-catatannya. dari bahasannya Ibu Sofiatul dan Pak Erben itu saya nonton, lalu kemudian saya temukan hal ini yang saya bilang adalah penulisan yang diyakini sebagian besar juga bahwa itu adalah penulisan Petra, oke? Tetapi kemudian tidak masuk dalam pengkanonan. Nah, yang lebih tepat dalam urusan jujur atau tidak jujur dalam hal ini untuk kemudian menjadi sebuah kitab suci itu adalah si pengkanon. Yang pengkanon itu adalah bukan penulis itu sendiri. Oke, perhatikan ya. Ini di dalam apa ini? Ada ini di situsnya Kristen ya. Godquestion.org.
Injil Petrus. Kalau dikatakan di sini itu ditulis ini tahun 150. Namun baru ditemukan di abad 8 dan ke-9. Tapi di dalam tahun 200 seorang uskup Serapion dari Antioquia pernah menuliskan surat supaya Injil Petrus ini tidak boleh diedarkan karena ajarannya adalah ajaran doketisme. Dan tulisan ini tulisan palsu dari Petrus karena Petrus tidak hidup lagi di tahun 150. Petrus sudah tidak hidup lagi di tahun 150. Doketisme disebut Serapion itu ini markionisme, mengajarkan bahwa Kristus begitu ilahi sehingga ia tidak mungkin manusia. Ia hanya tampak sebagai manusia dengan darah daging, sedangkan tubuhnya adalah penampakan. Beberapa kelompok lain beranggapan bahwa meskipun Yesus manusia, Kristus adalah suatu wujud lain yang masuk dalam tubuh Yesus dalam bentuk merpati pada saat pembaptisan. Ini ditolak gereja. Nah, Dan Bang memampukannya Petrus, Bang melakukan Petrus, mukjizat. aku ganti nama Oke. lagi. Aku ganti nama Erben jadi Bang Petra aja dah. Bang Petra, itu berarti ya kan, yang saya ingin tunjukin ini sebenarnya berbeda dengan yang Bro Erben jelaskan. Tetapi yang saya ingin garis bawahi, apakah pernyataan saya ini salah? Adalah si pengkanon. Nah, saya ingin tanya sekarang, pengkanon ini bukan penulis kan? Pengkanon itu bapak-bapak gereja, mereka bersepakat untuk menentukan kitab mana yang diakui sebagai sah. Karena pada waktu itu ada banyak pengajaran-pengajaran yang berkembang, ada tulisan-tulisan yang berkembang, dan tulisan yang satu dengan tulisan yang lain itu menjadi bertentangan. Maka gereja harus turun tangan. Maka gereja itu berkumpul bersama mengambil kesepakatan untuk membuat kanon. Kanon itu artinya kan membuat garis lurus ajaran. Apa itu? Karena supaya tidak terjadi kekeliruan, maka mereka memutuskan bahwa kitab suci yang benar adalah kitab suci yang ditulis di abad pertama, ditulis oleh orang yang sejaman dengan Yesus dan para rasul, dan kitab suci itu sudah diterima oleh gereja secara am. Kalau tidak memenuhi kriteria itu, maka itu ditolak. Dan Injil Petrus ini sudah ditolak karena ditulis di abad kedua. Tahun 150 itu bukan Petrus lagi yang nulis. Itu yang harus Mungkin dipahami. Petrus yang lain, Pak Erben. Iya, ini bukan. Ini namanya mengatasnamakan Petrus, tetapi bukan iya. petrus. Sama seperti Barnabas, Ya, Injil seperti Barnabas itu kan Barnabas lah. mengatasnamakan Barnabas tapi bukan Barnabas. Ada juga Injil Thomas, mengatasnamakan Thomas tapi Oh, bukan iya. Thomas. Ada banyak itu. Injil Matius mengatasnamakan Matius, tapi Kalau Injil Matius itu sudah diakui oleh gereja, digunakan gereja sejak abad pertama. Dan secara historitas itu sudah diakui oleh gereja bahwa yang menulis itu adalah Matius. berarti Injil Matius itu sudah ada dari abad pertama. Sudah ada abad pertama. Buktinya? Buktinya ada. Apa buktinya? Ya sudah digunakan oleh bapak-bapak gereja. Digunakan. Iya, mana lembarannya? Atau kanonnya? Ya, kalau- Kanon ini. Lembaran apa? Ya, kitabnya gitu. Gulungannya gitu misalkan. Salinan aslinya ada, masih terpelihara. Nanti kalau kalian mau belajar itu bisa kok dicari di apa tentang manuskrip Alkitab itu. Taunya dari mana kalau Injil Matius itu Matius Ya, yang kembali nulis? ke topik tadi, Pak Abi. Sejarah Taunya gereja, dari mana? sejarah gereja itu kan terpelihara, bro. Data-datanya, pernyataan Pembuktian. daripada bapak-bapak gereja itu bisa dibukti kok jejak-jejaknya itu. Pembuktiannya bahwasanya itu Matius yang Kan mereka punya murid ke murid. Kan murid ada ke murid. mereka murid-murid. Ini mata rantainya. Iya. Mana mata rantainya mana? Hah? Mata Oke, ya, rantainya. saya tunjukkan ya. Kalau Alkitab itu kan bisa diuji.
Materi kanon ini kan materi bicara sejarah. Masa sih bisa diuji, Bro Erben? Oh iya, Alkitab itu sudah melalui itu, Bro. Sudah Ya, coba melalui diuji. kritik. Oke, Iya. artinya nggak ada yang kontradiksi di situ. Bukan, Tidak ini ada kita kontradiksi bicara dalam sama Alkitab. dia mau tunjukkan sanad Alkitab. Ya, Tidak coba ada kontradiksi. coba dibesarkan layar Erben, kemudian nampakkan mata rantainya. Bentar Ya, ya. mata anda. Bang Ali. Nah, kalau di komal-komal diuji terus loh ya. Alkitab diuji terus loh. Ya, Iya, Alkitab iya. itu Ya kan? Iya, Gimana mantap nggak sekali diuji? nih memang ini. Gimana nggak diuji, ada ular makan debu? Begini, Iya. karena Bang Ali, karena di Alkitab Sabda, kalau kita buka di beberapa tafsiran di dalam ayat-ayat Bible yang ada di Bible yang mereka sajikan, bahkan ditulis di bawahnya bahwa kitab ini atau tulisan ini tidak diyakini dari si ini. Loh, bagaimana? Dia sendiri tidak yakin, tidak meyakini bahwa ini bukan dari Petrus. Begitu juga dalam Markus, diyakini bukan dari Injil. Dituliskan dalam tafsirannya. Lah Iya. bagaimana sekarang Bang Erben ini bisa menjelaskan gitu loh? Abi, sebelum Erben Ya. share screen, itu jawabannya ada di Al-Baqarah kayaknya sih kayaknya. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba. Apa? Apa itu artinya, Pak? Bi'amaliyi. Ya kan? Gimana Bang Ali? Wa minhum ummiyuna Indonesia aja, Pak. ya'lamunal kitaba illa amaniyuhum. Apa ya? Jadi artinya itu Pak Indra, bahasa itu tidak Indonesia. itu buta huruf ya. Tidak mengenal kitab dan mereka hanya berangan-angan. Ya kan? Nah, setelah berangan-angan di ayat 79 itu katakan fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillahi liyastaru bihi samanan qalila. Nah, jadi setelah mereka itu tidak mengerti tentang kitab itu, kemudian mereka berangan-angan. Nah, setelah berangan-angan mereka tuliskan dengan angan-angan tanpa sanad gitu loh. Nah, setelah mereka tuliskan ini dari Allah gitu. Padahal bukan dari Allah gitu loh. Oh, itu Bang Indra Al-Baqarah ayat 78 maksudnya. Dan di antara Iya, mereka 78. tidak ada yang buta huruf. Mereka ada yang buta huruf. Tidak mengetahui Alkitab Taurat kecuali dongengan, bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Itu juga ada di tafsir. Ini ya, aku kasih Nih tunjuk di aja tafsir. ya. Nih tunggu. Di tafsir Bentar. Wycliffe untuk 2 Petrus 1:17 bilangnya begini. Kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, tetapi kami adalah saksi mata. Kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, tapi kami adalah saksi mata. Keaslian dari kesaksian rasuli Bisa diperkuat dikasih dengan dia apa? kesaksian tersebut. Nyambung ya Bang Indra? Kau dapat dari mana Iya. itu? Ini gara-gara hafalan, gara-gara hafalan Al-Baqarah 1 sampai 80 Ya Allah. Bang Ali. Jadi, Betul Halo, ini. Abang, halo. Bang Ali, saya fokus dalam 3 hari menghafalkan Al-Baqarah, ternyata saya hafal dari 1 sampai 80. 3 hari aja. Iya, ini luar. Kenapa Masya Allah. itu? Nanti kita saling store hafalan ya, Bang Indra ya. Ya ini jadi yang tadi Abi Abdurrahman katakan ini awal Pak sebutan Erben dalam mana? ayat 78 Iya. dan 79. Bro Admin bisa Bang lihat di Erben. itu. Oke, Bro, oke. bisa lihat Aku di kasih data ya. bisa Ya, lihat data. di ini aku kasih tahu dulu ya sebentar ya buat Bro Admin biar Bro Admin bisa catat bisa lihat nanti. 2 Petrus Besarin 1 layar Erben, 16 Pak sampai 18. Oke, besarin ya. Ini kalau historis sejarahnya. Buset, lengkap ya. Nah, ini data-data yang ditemukan. Contoh ya. Itu Clement of the Rome itu, bentar. Ini. Jadi Clement of the Rome itu dia di tahun 95 sudah mengumpulkan beberapa kitab ini. Ada Matius, Markus, Lukas, kemudian Kisah Rasul, Roma, Korintus, 1 Korintus ya, Galatia, Efesus, Filipi baru, Ibrani baru, apa? 1 Petrus ya. Kemudian Justin Martin itu tahun 100 mengumpulkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sudah ada salinan sama dia. Kemudian Polikarpus itu 110 sudah ada. Jadi riwayat-riwayat ini semua terpelihara. Bisa dibesarkan enggak, Pak Amir? Ini ya, yang
Itu Origen. Origen itu tahun 230 ada. Ya. Wa inhum Origen itu sudah lengkap dari Matius sampai dengan Wahyu di Origen. Pak Erben, Jumlah manuskripnya ini, iya. Pak Erben berarti kan itu yang ditemukan salinan-salinannya gitu ya Pak Erben ya? Iya, salinan-salinannya itu semua ada. Iya. Kalau yang model misalkan katanya si A, katanya si B itu nggak ada ya? Kita nggak butuh kayak gitu. Kenapa? Karena ya orang sudah. Kristen itu kan berbasis data. Tetapi di dalam ya. kekristenan itu ada dua juga ya. Ada namanya tradisi lisan dan tradisi tertulis. Karena tradisi tertulis pun itu dari tradisi lisan. Iya. Iya. Ya sudah Pak Jadi Erben. ini ada historinya. Contoh itu di Claim of the Rome itu Matius itu ada 7. Ya, Matius 7 ini. Iya. Markus ada 3, Lukas 4. Semua ada manuskrip-manuskripnya. Ini Oke, sudah Pak dipelajari Erben. para. Oke, Saudara Erben, berarti Anda meyakini Iya. bahwa Injil Matius ini yang menulis adalah Matius, murid Yesus. Menurut catatan sejarah gereja memang demikian mengakuinya. Ya. Matius. Oke, baik. Saya akan Jadi gini, membaca penyangkalan, bentar. Penyangkalan yang mengatakan itu bukan Matius, itu baru muncul di abad 19 ketika ada namanya kritik teks. Orang-orang kritik teks itu kan lebih cenderung berpikir liberalis. Sehingga mereka mengkritisi sesuatu tapi dalam bentuk penyangkalan. Tapi orang-orang yang hidup di abad 1 sampai abad 7 atau sampai abad 7 itu nggak ada orang yang menolak apa yang sudah disepakati ini. Coba Jadi saya kalau orang silakan. Sekarang Coba gini, saya kalau kalian ibaratnya contoh gini, kalau di zaman Origen atau sampai Eusebius 275 mereka sudah mengumpulkan namanya catatan Matius, buku Matius itu. Sekarang harus dibantah dengan penyangkalan orang di tahun yang sama. Kalau disangkal dengan di tahun 1900 itu kan tidak update, namanya itu tidak layak dibuat sebagai acuan untuk mengganggu gugat. Itu nggak bisa. Jangankan di abad 19, abad ke-7 saja udah ditolak oleh gereja. Karena di abad ke-3 Alkitab itu sudah lengkap, terkanonisasi, sudah terkumpul semua manuskripnya. Ini. Coba saya kasih sudah kesempatan final, bicara sebentar, Pak Erben. Kasih kesempatan saya bicara sebentar ya. Jadi Pak Erben ini kan meyakini bahwa Injil Matius itu ditulis oleh Matius sendiri, yaitu sahabat Yesus. Nah, saya akan uji dengan beberapa ayat dari Matius sendiri, yaitu Matius pasal 9 nomor 9 yang berbunyi dalam bahasa Indonesia, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Itu pertanyaan pertama. Silakan dijawab. Ya, saya pun menulis surat, kadang kayak gitu, nggak saya bilang saya. Saya bisa menceritakan saya dengan bahasa yang bukan membahasakan saya. Tapi saya bahasakan saya itu dengan kalimat yang lain, itu hal yang wajar. Nggak masalah. Nggak masalah itu. Jadi masalahnya kalau dia menceritakan dirinya dengan membahasakan seperti itu, tidak ada masalah. Pertanyaannya begini, ini Matius yang menulis kitab ini mengisahkan dirinya atau mengisahkan Matius yang lain? Ia mengisahkan bagaimana Tuhan memanggil Matius dirinya sendiri. Dirinya sendiri, baik. Iya. Apakah yang bernama Matius hanya dia sendiri atau ada yang lain? Saya belum tahu sampai ke sana, tapi artinya gini ya, apakah ada Matius selain Matius itu? Sejarah membuktikan bahwa Matius yang menulis kitab Injil ini, dan setelah diselesaikan menulis kitab Injil ini, dia pergi ke Ethiopia dan meninggal sebagai martir di Ethiopia. Dan sampai sekarang, hasil pelayanan Matius masih ada kok gereja di Ethiopia, gereja Tauhid itu. Oke. Berarti begini ya, kalau di dalam Islam
untuk mengecek seseorang itu apakah dia betul hidup di zaman itu atau tidak, dan apakah dia tinggal di lingkungan itu atau tidak, maka kita bisa mengecek dari nasab atau garis keturunan. Misalkan di lingkungan Arab itu nama Abdullah itu banyak. Ada Abdullah bin Abdul Muttalib, ada juga Abdullah bin Zubair, ada juga Abdullah bin Amir, adalah Abdullah bin Umar, ada juga Abdullah bin Abu Bakar. Nah, oleh karenanya kita akan tahu ini Abdullah yang mana, hidup di zaman berapa, tinggal di mana, teman-temannya siapa aja. Nah, kalau kita melihat ini Matius, ya, Matius ini nama bapaknya siapa? Sehingga kita bisa tahu, oh kalau Matius yang bapaknya ini tinggalnya di sini, hidupnya tahun segini, teman-temannya ini saja. Kita bisa tahunya dari mana? Kita pastikan aja lah ini Tidak ada. Matius. Nggak ada. Bukan. Karena Alkitab ada. kan bukan biografi tentang Matius. Karena Matius juga, dengarkan ya, bukan Ya. bukan begitu. Alkitab Ya. itu kan bukan geografi tentang penulis, tapi Alkitab itu kan ditulis tentang menceritakan, fokusnya kan Yesus. Fokusnya Yesus. Ya. Itu fokus Coba Pak Alkitab. RT, untuk kesempatan saya bicara lagi. Berarti dalam ini Abi Abdurrahman monitor dan Ustadz Ali, berarti ini ada korelasinya dalam Al-Quran surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 78 sampai 79, yaitu yang berbunyi wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniyya wa inhum illa yazunnu. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab, maksudnya di sini kecuali hanya berangan-angan. Ini buta huruf di sini maknanya adalah tidak mengerti tentang kitab, dan mereka hanya berangan-angan, artinya perkiraan saja, dan mereka hanya menduga-duga. Wa inhum illa yazunnun, berasal dari kata dhana, ya artinya menduga-duga. Kemudian di ayat di ayat ke-79, fawailul lil ladina yaktubunal kitaba bi aydihim, celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Summa yaquluna, kemudian mereka berkata, hada min indillah, ini yang dari sisi Allah tuh begini, liyastaru bihi samanan qalila, untuk mengharapkan keuntungan yang sedikit. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka celakalah mereka atas tulisan tangan mereka sendiri. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celakalah mereka dengan apa yang mereka perbuat. Nah, tadi sudah kita klarifikasi bahwasanya ini Matius tidak diketahui secara pasti. Menurut saya kalian itu nggak bagus, nggak bagus kayak. Teman-temannya siapa Bentar. Kemudian mungkin disebutkan bahwa itulah dia. Bisa, tolonglah jangan kayak gitu dong diskusinya. Loh, Sekarang begini, kalau memang Quran itu wahyu dari Allah, ya, sekarang tanggung jawab kalian adalah di mana Injil yang aslinya, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa baru diklarifikasi di abad ke-7? Kemana Allah selama 700 tahun? Jadi jangan hanya mengatakan, iya itu harus kalian buktikan dong. Kok aneh ya? Jadi, ya bukan aneh. Kalau kalian mengatakan bahwa penulis ini dan lain sebagainya salah, sekarang kalian harus membuktikan yang mana yang benar. ya. Karena di zaman Muhammad pun masih ada waraka yang suka menulis kitab Injil. Bahkan Muhammad itu bimbingan seorang waraka. Bahkan istri Muhammad itu seorang Kristen. Menurut kaum Syiah, Muhammad itu menikah secara Kristen loh. Kaum Syiah? Di mana referensinya istri Muhammad Kristen? Sekarang kalian jawab aja. Siti Khadijah itu agamanya apa? Bentar. Siti Khadijah itu agamanya apa? Cara ilmiah. Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah itu menikah secara Islam atau secara Kristen atau Nasrani? Ketika Nabi Muhammad dan sahabat yang pergi ke Ethiopia, dia ditampung oleh gereja di sana, gereja Tauhid yang ada sampai sekarang. Kalian mau bantah apa? Jadi jangan bernarasi liar loh. Jangan bernarasi liar. Bukan. Kalian yang lari dari topik. Ini gaya lama. Tidak ada hubungan. Dengarin ya. Ada 6 poin kamu ngaco ini. Bukan. Tidak ada hubungan Quran dengan Nih, aku jawab Alkitab. satu-satu. Enggak boleh kayak gitu dong. Enggak boleh kayak gitu.
jawab Yang dibicarakan satu-satu, di ya. Quran itu Ya. supaya Pak Abi, kalau bahwa boleh kalian supaya Tenang. bukan supaya apa yang dikatakan Quran kalian itu benar, maka sekarang tunjukkan Injil yang asli. Oke, aku jawab satu-satu ya. Silakan Kalau ditunjukkan kamu yang mau asli yang mana. Sediakan saja Temar, Urban 1 jam bertanya terus ke saya ditanya terus. Saya Oke. menjawab aja. Nah, Bang Indra, Kamu siap? Bang Indra Oke, sih saya- nyambung ini. Oke, saya akan Oke, tanya. oke, kalau gitu, Oke, sebelum siap. masuk, Oke, saya sebelum akan masuk, tanya. Silakan. gini, nanti kamu nanya 1 jam. Sekarang saya mau bilang dulu apa-apa yang saya lihat. Sebelum saya turun, Bukan, gitu ya. jangan. Dengar dulu, Bukan yang saya aku kasih tentang tahu itu dulu. tadi. Enggak begitu dong. Yang kamu barusan bawa Yang itu saya saya- jawab dulu. Yang kamu barusan Ya jawab. udah, kau jawab. Ah, Nanti kalau oke. jawabanmu salah, siap saya uji. Kok jawab Silakan. aku salah? Siap sekali. Bagaimana sih? Siap Silakan. sekali. Nanti kau itu 1924 ya. 1924. Oh iya, betul. Ya, seperti perkataan Mu'in Siri yang kalian bawa-bawa. Oke? Ya, keren Bukan ya. perkataan Nanti Munim Siri, itu dengar dulu, fakta historis ampun. Islam Ya yang udah, cukup, tidak Sam. dibuka ke publish. Oke, itu cukup kenyataan. sampai situ dulu. Oke, cukup sampai Kelas situ. Ben, profesor Ben. doktor ke atas mengakui yang Ben. itu Jangan sakitan bahwa begitu, Quran jangan. 1924 edisi Kairo Mesir itu nyata. Silakan tahan Om dulu, Ateis dinaikkan. Naikkan Oke. Om Ateis biar dibuktikan. Gak usah dia buktikan. Bisa kita buktikan kok. Dengar nanti Pak Amir yang buktikan ke kalian. Oke, saya Oke, Pak buka. Amir, nanti Pak Amir bisa buktikan. Kairo Edition. Saya buka Aduh, ya. Dengar dulu. Kairo Kamu- Edition. Kamu diam dulu. Aku bicara, aku jawab. Ini aku mau jawab, bukan saya aku mau. kalau nggak coba buktikan sama saya datamu membakta Kairo Iya. Edition ini. Silakan. Ya udah Diam dulu, diam. mulut. Ya udah Diam diam, dulu, mulut. diam. Oke. Langsung Temar. Dia nanya terus 1 jam sama saya. Iya, nanti setelah ini dia tanya terus. Saya waktunya dipanggil istri saya, istrinya banyak, jadi harus bagi waktu. Sorry. Nah, saya mau jawab dulu. Saya jawab pakai salah satu logika dan fakta, bukti, gitu ya. Fakta dan bukti. Saya pernah kirim ke Pak Amir bahwa saya menjadi saksi. Dan hari ini masih bisa dikonfirmasi untuk dunia Islam kalau masih kurang. Tetapi saya tidak menjawab karena kita karena kita kekurangan ya tentang fakta atau bukti Al-Quran yang jauh asal dari kabupaten atau kota yang sangat pedalaman di Indonesia, yaitu Papua. Dan sudah dibuktikan, saya ada kirim di Pak Amir, dan itu dari kampung saya sendiri. Sebuah kerajaan menerima Quran yang hari ini bisa dibaca, yang hari ini masih bisa dibaca, seukuran sebesar tangan saya, dari kerajaan Pasai di tahun 1259. Dan ketika kita buka, kita baca hari ini, Al-Qur'annya sama dengan yang ada hari ini. Bahkan sudah ada nikut atau kasroh-kasrohnya. Jadi dengan itu saja jawaban saya sudah menggugurkan apa yang Mu'in Siri sampaikan. Oke, itu poin pertama. Poin kedua, dari tadi diskusi kita sore sampai hari ini, ternyata Erben hanya mampu mencoba mengais, membawa kefilsafatan yang ada di dalam pemahaman Syiah untuk kemudian dipercocokkan, terutama terhadap pengkanonan. Ketika tadi juga di ulama ketika penulisan tentang kanonnya Al-Quran. Padahal Al-Quran sudah sangat jelas dikatakan ada penulisannya di awal babak ketika Rasulullah masih hidup, ditandai dengan Zaid bin Sabit, yang dimana ketika masa perang itu Rasulullah memberikan sebuah panji kepada Zaid bin Sabit dan mengatakan bahwa demi Allah sesungguhnya Al-Quran lebih penting daripada yang lainnya. Artinya diutamakan. Artinya adalah maksudnya penulisan Al-Quran. Ini terhubung dengan ayat 2 di dalam Al-Baqarah itu sendiri. Oke ya, itu jawabannya dulu.
Sebelum saya menjawab yang lain-lain, nanti ada teman lain bisa naik, silakan. Oke. Karena saya akan masukin tunjukkan jadwal. ini. Sudah Bentar. cukup, nggak usah tunjukin yang itu. Bukan. Nanti Pak Amir Ini- bisa tunjukin. Ini kamu Sekarang baca kamu dulu bertanya. Cairo Edition. Bukan. Aduh. Kamu baca dulu Cairo Oke, Edition. oke. Oke, Di mana kamu disertakan minta di tanya situ. ke Ustadz Ini. Bang Ali. Kalau Bang Bahkan Ali di situ mau- ada mau banyak itu. kitab-kitab Quran pra 1924. Oke, Itu saya dibuang bicara loh, ya. bro, ke Sungai Nil, Saya, dibuang saya Sungai Nil. bicara ya. Saya bicara ya. Iya, silakan. Cakupan luas wilayah Muslim dalam peta penyebarannya di seluruh dunia tidak bisa dibantah dengan ada sebuah berita, sebuah artikel, ataupun sebuah konferensi yang menyatakan apa yang bro nyatakan tadi. Dan Al-Quran adalah sebuah mukjizat yang dijaga keaslian dan orisinalitasnya yang telah berjalan 14 abad lamanya melalui jalur penghafalan, talaki, yaitu pertemuan antara guru ke guru, dan dibacakan di seluruh masjid di seluruh dunia 5 kali sehari semalam, dan bahkan dihafalkan oleh usia muda sampai usia tua. Dan ini mustahil ada sekumpulan orang, apakah dia mengaku cendekiawan muslim, mengaku profesor, doktor, lalu berkumpul di suatu tempat, kemudian dia merubah atau merevisi atau mengkanonisasi, kemudian dia membuang sebagian Al-Quran yang dia anggap telah tidak sesuai standarisasi yang mereka lakukan. Bagaimana dengan Al-Quran yang masih ada di Makkah? Bagaimana? Ini secara akal sehat saja, kita belum berbicara secara dalil ya. Bagaimana dengan Al-Quran yang ada di Turki? Bagaimana Al-Quran yang ada di Asia Tengah, yang sampai di Asia Tenggara? 1924 itu, di mana keterbatasan transportasi yang sangat kentara, klaim seperti apa itu? Dengan ada konferensi, kemudian mengkanonisasi Al-Quran, distandarkan Al-Quran, lalu sisa Al-Quran yang tidak lagi terpakai itu dibuang ke Sungai Nil. Jika itu pun terjadi, bagaimana dengan sisa Al-Quran yang di seluruh dunia? Yang mana peta penyebaran Islam telah sampai ke Eropa, telah sampai ke Amerika. Itu secara akal sehat aja tidak masuk akal, Erben. Aduh. Bahkan di Riau, Mbak Ustadz Ali, di Riau itu ada masjid tua dari zaman Kesultanan, dan di masjid itu ada kayak peti atau lemari itu isinya Al-Quran dari tahun 1700 atau 1800 berapa gitu. Di Riau. Iya. Kemudian kalau yang lebih menakjubkan lagi, Ustadz Ali, di Museum Birmingham ya ada namanya Mushaf Usman bin Affan. Udah parah lagi. Birmingham itu kau tahu aja berapa lembar itu, bro? Gini Erben. Udah uji karbon itu, Erben. lebih tua dari Nabi Muhammad, bro. Erben, kamu datang ke Aceh, kamu datang ke Museum Aceh. Aduh, datang ke Aceh gimana lagi kalian? Aduh. Ini baru satu Kalian contoh hanya ya. ngomong aja, bro. Ini makanya baca dulu teman-teman Muslim itu Cairo Edition. peninggalan Al-Quran. Aduh, peninggalan dari Kesultanan Aceh, apa? yang usianya jauh lebih tua. Abi Abdurrahman. Bentar, Abi Abdurrahman. Di Pak Amir tuh ada data bentar. yang saya bilang tadi tentang Al-Quran 12. Saya tanya dulu kamu. Saya ini sudah mau Itu pamit, kamu bentuknya masih apa? bicara. Quran itu bentuk jilid buku atau bentuk spiral atau gulungan? Jilid buku. Itu bentuk kalau di tempat saya. Sekarang kalau kalian di tempat cek saya, aja. Kapan ada buku dalam bentuk jilid? Ben, sekarang kamu coba. Kawan-kawan itu 1259 yang ada di kampung saya itu bentuknya kulit kayu, tetapi sudah tersusun dan bisa dibaca. Yang kita maksudkan buku bukan berarti dalam arti buku itu artinya lembaran yang telah disusun dalam satu kesatuan lembaran. Itu buku, itu kitab namanya, Erben.
Kalau kamu menamakan buku itu harus Aduh, kalian itu gimana sih? Masa pengetahuan ilmu dunia yang sudah diakui kalian semua jadi aduh parah kalian itu. Apakah kamu menyadari bagaimana kemampuan Muslim menjaga Al-Quran dengan hafalannya di setiap dunia Islam melahirkan para hafiz? Sebutkan sama saya siapa manusia yang menghafal Quran tanpa membaca, tanpa dibacakan dan tanpa membaca. Coba. Saya testimoni langsung. Saya testimoni langsung. Gini. Kalau bilang tanpa membaca begini. Anak-anak kecil di usia 5 tahun, 6 tahun, ada yang sudah bisa sudah bisa menghafal kurang lebih 5-6 juz. Tapi ketika Anda sodorkan Al-Quran, dia belum bisa membaca. Ada banyak. Mendengar dia bisa ya. Dia belajarnya dari mendengar dan dia menghafal. Tanya sama kalian. Ada ponakan saya namanya Maryam. Aduh, kamu tadi pertanyaan itu kita bertanggung jawab dengan Kairo buku. Edition. Kamu dengar jawaban tadi nggak barusan? Edition. Pertanyaan itu satu kamu lagi dijawab kok. Sumber hafalan atau sumber kitab? Kalian jelaskan dulu. Sekarang saya jawab. Kanon. Kairo itu yang di Kairo 1924 itu memakai patokan orang penghafal atau kitab. Di Afrika Utara, Sudan, Mauritania, Nigeria. Oke, foto ini tahun berapa? Bentar, foto ini tahun berapa? Foto ini tahun berapa? Ada tradisi, kamu diam dulu. Saya mau menjelaskan. Foto ini tahun berapa? Foto ini tahun berapa? Enggak. Kenapa tidak tertib orang jawab pertanyaan kamu? Kamu diam dulu. Foto ini tahun berapa? Kamu kejang-kejang banget. Bukan, foto ini tahun berapa? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Bukan, kalian jawab dulu foto ini tahun berapa? Ada tradisi. Foto ini tahun berapa? Fotonya tahun berapa? Tahun 1924 belum ada foto seperti itu. Pamir tolong ditertibkan. Bertanya orang jawab kamu. Foto ini tahun berapa? Itu jawab dulu dong. Kamu tadi bertanya ada nggak orang yang menghafal tanpa membaca? Ini mau dijawab. Iya, saya jawab ya Herben ya. Santai aja, biar panjang diskusi kita. Ada tradisi dalam Islam yang berjalan turun-temurun, namanya menghafal secara talaki. Anak-anak di Timur Tengah, termasuk Afrika Utara, ini contoh sampelnya adalah anak-anak Sudan. Mereka menggunakan sebuah papan. Di papan ini, gurunya akan mengucapkan, misalnya, hari ini menghafal surat An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas. Mereka akan menuliskannya sampai habis surat. Lalu mereka hafalkan, setelah hafal, mereka akan menghapus lembaran papan ini. Besoknya, gurunya akan memberikan surat kedua. Dari hafalan guru diturunkan ke hafalan murid tanpa menggunakan kitab atau buku atau mushaf Al-Quran. Dan itu telah berjalan dari abad ke abad. Artinya ada sistem penghafalan Al-Quran yang berjalan di dunia keislaman tanpa menggunakan mushaf. Hafalan talaki namanya. Ini berjalan di dunia keislaman. Artinya ada tradisi turun-temurun dari generasi ke generasi menghafal Quran memang tanpa menggunakan mushaf. Mereka menghafalnya dari mulut, diwariskan ke mulut muridnya. Begitu seterusnya. Ini adalah dunia ketiga, di mana media informasi tidak berkembang. Yang dihafal mereka itu mushaf mana yang dihafal? Dan ini masih berlaku dan masih berjalan sampai zaman modern hari ini. Masih dijaga oleh. Mushaf apa yang dihafal mereka? Mushaf apa yang dihafal mereka? Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani. Oke. Kenapa bukan mushaf yang lain? Mushaf Utsmani adalah standar mushaf yang telah menjadi ijma umat Islam sedunia. Terus versi Hafs itu kenapa itu sekarang yang banyak beredar? Hafs itu adalah qiraah, bukan mushaf. Iya, kamu udah. Ngerti mushaf atau qiraah tidak? Ya, kalau tidak mengerti, astagfirullahalazim. Apa arti mushaf? Apa arti qiraah? Coba jelaskan kepada Mushaf Utsmani itu memakai apa? Qiraat apa itu kemudian? Quraisy. Qiraat Quraisy.
Kiroat bisa apa aja tuh. Aduh, makanya bro. Kalian pun kalau diminta manuskrip Quran yang digunakan di zaman Nabi, satu pun tak ada. Gimana sih? Ini Ustadz Ali barusan Itu. menjelaskan tentang mushaf Tidak itu. ada itu, Ros tidak Usmani. ada. Kalau Sedangkan misalnya yang kamu bawa itu kiroat. begini. Kalau misalkan mushaf yang ada di zaman Nabi telah rusak, itu tidak jadi masalah karena umat Islam menghafalkannya sampai hari ini. Oke, itu baru Dan jujur. Al-Quran itu Oke. diriwayatkan, Al-Quran itu dihafalkan, diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir artinya diketahui oleh banyak orang tanpa ada perselisihan. Nggak mengerti dia mutawatir itu apa. Nggak perlu dijelaskan ke orang Ya. seperti ini. Ya. Sudah Pak Erben, sudah. Oke ya. Jangan ditanya lagi ya. Dia Jadi, tidak paham tentang kiroat. Kalau kamu mau mengejar ke situ dengan gampang juga, Nanti, kami bisa membalikkan. Pernahkah Aduh. Yesus menuliskan langsung Alkitab kalian? Yang mengatakan Bukan Yesus menulis balik, Alkitab langsung itu ajaran setan loh, bayangkan. Nah, makanya. Jadi kalau ada dengarin. Makanya itu. Kalau ada orang Jadi mengatakan apa Yesus buktinya? menuliskan Apa buktinya kitab Alkitabmu suci dari kami, Yesus? Apa buktinya Alkitabmu dari Yesus? yang tidak ada Strukturnya gereja bukan sepanjang seperti itu, masa Pak Ali. mengatakan bahwa Alkitab itu ditulis oleh Yesus atau diberikan kepada Yesus. Kalau Yesus tidak menulisnya, Yesus Itu tidak ajaran mengajarkannya. setan bagi orang Kristen. Dari mana Ajaran- buktinya bahwa Loh, Alkitab itu Loh, datang dari mana Yesus? buktinya? Dari mana Kau buktinya? cari, dengarin. Kau cari Dari mana sejarah buktinya gereja. Alkitab itu Loh, datangnya dari Yesus. dengarkan. Tidak Dari ada mana? Alkitab. Dari mana? Kamu ada telinga kah? Dari Kamu mana ada Alkitab telinga? itu bisa Bukan. kamu klaim Ada benar-benar ada datangnya telingamu Yesus? enggak? Jangan-jangan telingamu ini bukan telinga lagi. Dalam sepanjang Slow, Pak. sejarah gereja. Kamu Dengarin. setiap Ustadz Ali menjawab atau menjelaskan, kamu potong. Dengarin, Enak digituin ya? sepanjang sejarah Iya, gereja iya. tidak ada Alkitab yang dituliskan oleh Yesus diberikan ke saya mau gereja. tinggalin, tapi kamu setiap Ustadz Ali jawab Udah. atau kemudian bertanya kepada kamu malah potong. Loh, kan udah ku bilang tidak ada Alkitab yang ditulis oleh Yesus diberikan kepada murid-murid. Nah, bicara yang sampai situ selesai, mengatakan diam sampai situ yang selesai. mengatakan bahwa Yesus itu diberikan kitab waktu kecil, bagi kami itu ajaran iblis. Oke, tahan sampai situ sudah selesai. Sekarang Udah, biarkan Ustadz oke. Ali lanjutkan dan kamu tidak boleh motong. Bagi Udah, saya, silakan. sebuah kitab suci yang tidak bisa dibuktikan datangnya dari sang pembawa risalah adalah ajaran telah diubah. Itulah ajaran yang diselewengkan oleh iblis. Oke, betul. Jadi kitabmu itu karena tidak bisa dibuktikan dari Muhammad, karena Muhammad nggak pernah validasi kitabmu. Karena Nabi Muhammad kan katanya kan umi nggak bisa baca tulis toh. Bagaimana dia bisa memvalidasi itu? Itu harus kamu renungkan. Kalau Alkitab kami, saya sudah Silakan tunjukkan direnungkan, tadi wahai teman-teman riwayatnya. Kristen. Ada seorang Udah ya. kafir bernama Paulus Ah. tiba-tiba mengaku telah bertemu dengan Yesus dalam mimpi atau dalam kenyataan, mengaku mendapatkan mandat untuk menuliskan Alkitab dan ajaran Kristen. Ini teologi seperti apa yang dibangun di atas Oke. prasangka? Teologi Rasul seperti apa yang dibangun di Paulus. atas prasangka? Oke. Rasul Paulus kerasulannya dikonfirmasi oleh Petrus sebagai murid yang memimpin murid-murid setelah Yesus datang naik ke surga. Jadi Petrus sebagai kepala murid-murid, di mana estafet kepenguasaan itu diberikan Yesus apa kepada Petrus untuk memimpin murid-murid itu diberikan kepada Paulus, dan itu terkonfirmasi. Bahkan di dalam Qur'anmu, di dalam surat Yasin 14, Paulus itu dikonfirmasi murid Isa. Ya, Pak. Itu Bahkan tafsir di yang dalam lemah. Sirah Tafsir yang Nabawi, lemah. tulisan Tafsir yang Ibnu lemah itu. Ishaq halaman 171, Ibnu Ishaq itu tidak Paulus dipakai itu sirahnya. adalah Sirah Ibnu seorang Ishaq itu yang sirah yang lemah penuh beriman. dengan kisah-kisah Kamu Israiliyat. itu, Ditolak kamu oleh kalangan itu ahlul menyangkali ilmi. kitabmu sendiri. Ahlul ilmi menolak Kamu belajar tafsiran dulu kitabmu yang Pertama, baru Erben, Ibnu diam. Ishaq halaman 171. Oke. Silakan kalian baca. Oke. Di situ dikatakan ada nama Paulus.
Oke, Kemarin cukup. Ustadz Wafi, seorang yang bisa bahasa Tidak Arab, ada. sudah Saya, menunjuk dengan jarinya sendiri waktu live. saya bisa tunjuk bahwa itu adalah penafsiran yang lemah mengambil dari Penafsiran yang riwayat lemah memang Israiliyat kau yang tidak siapa? Ibnu diakui Ishaq aja kau bilang oleh lemah. ahlul Aduh ilmi. tante. Ibnu Aduh Ishaq tante. bukan Ibnu Ishaq. penafsir. Ibnu Ishaq itu bukan ahli sejarah. Iya, Waduh. benar. Satu persatu, kamu barusan Yasin bicara. 14, silakan. Dengar dulu, dengar, Ibnu dengar. Ishaq. Oke, kalau kamu baca Yasin 14 dalam Ibnu Katsir, maka kamu harus baca sampai selesai tafsiran Ibnu Katsir. Karena di akhir ayat dari 14 turun sampai terus ke bawah, itu dijelaskan bahwa apa yang disebutkan tentang Paulus itu adalah yang paling lemah dan dibantah yang sebenarnya siapa dan bagaimana. Itu di dalam satu tafsir sendiri, sehingga kamu jangan kemana-mana. Oke, satu itu jawabannya. Yang kedua, menarik jawaban kamu ke belakang. Aduh, Tafsir ulama pun kamu kalian menghargai kangkangi, dong. bro. Kamu hargai dulu. Bukan. Kamu hargai apa Kalian yang kamu itu bicarakan tadi. masa Ya. kalian udah kau baca nggak Ibnu Ishaq 17171 Kok itu? Ibnu Ishaq? Ini aku bicara Ibnu Katsir. Ya itu sejarah. Kamu bicara Ibnu Katsir. Sejarah. Kamu oke. Kamu diam, Aduh, diam. Pak, Jangan kamu ganggu kalian jawaban itu. yang Coba barangkali segini kamu aja deh. sampaikan. Coba sebutkan satu kamu- nama Paulus di dalam Quran yang Buset. ajarannya bertentangan dengan Yesus. Coba, Diam dulu, silakan. diam dulu. Tafsir Ibnu Ishaq Al-Tabari, dibilang lemah. Ya tafsir Tuhan. mu'tabar di kalangan ahlus sunnah dan ahlul ilmi. Idza arsalna ilaihim isnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bisalisi faqalu inna ilaikum mursalun. Kita lihat bagaimana At-Tabari menafsirkan, menjelaskan ayat ini. Saya ajarkan kamu cara baca Arab gundul ya. Wa qauluhu id arsalna ilaihim isnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalis yaqulu ta'ala dzikruhu hina arsalna ilaihim isnaini yad'uwani ila Allah fakadzabuhuma fashaddadnahuma bisalis wa qawainahuma bihi. Tidak disebutkan nama Paulus, nama Saulus, nama Saulin, satu pun nama tidak disebutkan dalam tafsir. Ya yang Ibnu mu'tabar, Katsir dong, Ibnu yang Katsir, dipegang Ibnu oleh Katsir. Ahlus Sunnah. Aduh. Inilah tafsir yang Ibnu dipegang oleh Katsir. Coba oleh Ibnu Katsir ahlul ini ilmi di bahasa kalangan Indonesia ahli aja. Islam, kaum Aku muslimin kasih yang besar. mu'tabar. Wa nahnu Ini ada Ibnu alladzi Katsir. qulna fi dzalika Aduh. qala ahlut ta'wil. Tidak ada nama Saulus, tidak ada nama Paulus. Inilah tafsir yang dianggap sebagai referensi yang paling kuat dalam ayat Yasin 14. Adapun cerita Ini teman-teman narasi, ya, silakan cek diam sendiri dulu ya. kamu, diam dulu kamu. Ibnu Jurais, Pak Wahab, Amir, di- sedang di- Rasul dulu. yang ketiga ialah Paulus. Pak Amir. Ini Ben, ada kenapa ini. kamu pakai ilmu itu, Elben? Kamu pakai ilmu Ya, hargai ini manusia tafsirmu. sedikit. Ini Kalau kamu tafsirmu manusia, juga, bro. kamu hargai dulu orang. Kamu bikin Jadi- malu bro admin tuh, dia turun tuh. Ada periwayatan yang bersifat riwayat Israiliyat dan telah ditahqiq atau ditakhrij para ulama hadis mengatakan itu riwayat yang sangat-sangat lemah, tidak boleh dijadikan landasan dalam tafsir menafsirkan Yasin 14. Dan Paulus siapa? Tiga orang itu jelaskan aja. Al-Quran itu bukan kitab sejarah yang harus mendetilkan Loh para nabi. siapa? Kalau enggak kau jelaskan. Al-Quran itu Sekarang dengarin. Gini Al-Quran kawan. itu memberikan Bang Ali sayang, dengarin. Al-Quran itu memberikan Kalau nasihat, gini. memberikan hikmah dan pelajaran. Dengar, dengarin. Saya lebih mengerti Dengarin Al-Quran ya. saya daripada kamu. Udah enggak apa-apa. Kau kamu lebih kalau bisa mengerti baca- membaca Kamu doang. tidak menghargai orang menjawab apa yang kamu tanyakan. Bukan, Ini aja, Abi, Bi. kau Kamu dengarin. bukan bagaimana? Dengarin. Kalau dia bisa baca Dengarkan ayat ini, dulu. kalau kamu Dengarin. bisa baca satu ayat ini saja, saya akan dengarkan kamu. Udah, dengarin ya. Nabi Muhammad Baca juga ayat nggak ini. bisa baca, bro. Coba kamu baca Nabi ayat besar ini. Muslim Muhammad juga nggak bisa Coba baca, jadi kamu nggak usah baca ayat maksa. ini. Oke, Coba kamu baca sebentar. ayat ini. Kalau kamu nggak bisa baca, diam Kalau saja. kamu nggak gini. Kalau kamu tidak kamu bisa menolak baca ayat, tafsir jangan berani-berani Ibnu Katsir dengan di mulut dalam kamu Yasin yang rendahan itu 14, menafsirkan Al-Quran maka pertanyaan dengan saya, framing yang sangat siapa menjijikkan, ketiga RB? utusan itu? Kamu sedang meludah Siapa ke muka ketiga kamu utusan sendiri. itu kalau bukan itu?
kalau saya ingin menarik kalau tafsir yang lebih tafsir framing, Ibnu kalau tafsir yang lebih Katsir framing, surah dengar Yasin Erben. 14 mengatakan bahwa silakan aja, saya ikuti kamu. Jadi itu bukan Paulus, bukan Simon, bukan Yohana. Sebutkan ketiga utusan itu siapa. Itu aja, selesai. Salah, Erben, premismu salah, Erben. Itu Bukan aja. masalah siapa Kalau itu ketiga bukan utusan Yohana, itu, Pak. Paulus dan Simon, kalau Gini, bukan gini, mereka Erben. bertiga, lantas siapa? Sebentar, Ustaz Silakan. Ali. Terima kasih, Di itu dalam- aja. di dalam Al-Quran bahkan diceritakan kisah orang. Sekarang kalau yang tiga orang nama ini salah, siapa mereka ini? Itu aja. Erben, bacanya bukan Itu cuma aja. satu ayat itu, Erben. Kalau Ibnu Katsir yang kamu baca sampai selesai tafsir daripada Ya Yasin itu. udah. Karena aku Ya hanya udah. tanya, kalau memang bukan Simon, bukan Yohana, bukan Paulus, siapa? Sudah ada yang mengatakan namanya, kalian tolak. Harusnya bisa kalian konfirmasi. Siapa kalau bukan ini? Kan di situ. Ini, tak bacakan. Tapi kalau kalian mengatakan bukan. Siapa Oke, kalau sudah. begitu? Sudah. Oke, cukup. Itu aja kan. Kalau bukan Simon dan Yohana dan Paulus, lantas siapa? Oke, cukup dulu. Ah udah, silakanlah teman-teman. Aku kan menghargai pendapat kalian. Ini udah anggap kalian lah ini salah ini semua ini. Simon, Yohana dan Paulus ini. Ibnu Katsir pun Cukup salah di sini. dulu, ya Ibnu ampun. Juraid, Cukup Wahab dan dulu. Suhaib juga udah salah ini. Cukup Lantas dulu. siapa yang harus kita percaya? Tiga orang ini siapa? Cukup, Kalian oke, carilah namanya, cari namanya. Saya hargai. Cukup ya. Oke, udah. Siapa namanya? Saya tunggu. Oke. Silakan. Namanya siapa? Saya tunggu kok. Oke. Siapa yang mau jawab, Ustadz Ali? Sudah dijelaskan ulang atau bagaimana? Iya. Silakan. Saya Ya. sudah menjawabnya dengan sangat tegas tadi. Kalau ada tambahan dari Bang Abi boleh, silakan. Ya. Saya Saya minta juga namanya siapa kalau bukan tiga orang itu aja selesai kok. Gak usah repot-repot. Aku hargai Tafsir, kan? jawabannya Bang Ali. Terserah kalian mau tafsir manapun kalian buat untuk membantah bahwa itu nama tiga orang itu yang disebutkan itu bukan Simon, Yohana dan Paulus. Iya, yang kamu Jadi minta kalau kan kalian nama katakan masalahnya. itu salah, maka yang benar tiga orang itu siapa itu aja. Aku Kok nggak harus- susah-susah kok orangnya. harus Al-Quran Kalau ada sebutkan data namanya kalian, bagaimana? ibaratnya namanya, contoh, kalau ada tafsir yang mengatakan namanya prekes, prokos, prikis, saya udah selesai. Tapi kalau kalian bukan, tapi nggak diberikan nama lain, saya nggak bisa diam. Oke. Jadi aku gitu aja, Pak Bapak Ustadz yang terhormat. Saya menghargai pernyataan Anda yang mengatakan bahwa tiga orang yang disebut Simon, Yohanes dan Paulus itu bukan itu tiga orang itu namanya. Terima Ya, kasih. Dani. Cuman yang saya Saya tanya Dani. siapa kalau bukan mereka bertiga? Oke, Selesai silakan kok. Bang Indra. Tinggal Jawab kalian dulu. sebutkan Tolong siapa. perbesar layar saya. Silakan, Pak Amir berapa tolong Pak Amir tolong perbesar layar saya dan buka kamera saya. Jadi kalau ini kan satu perikop ya, dari ayat 13 sampai 29. Nah, di ayat 29 ini Ibnu Katsir Ya. membantah semua pendapat itu. 29, Pendapat itu ya. lemah. Ya, 29. Saya Amir. share ya. Ya. Ya, share. Pak Amir mana? Mana kameraku Pak Amir? Udah. Mana? Bang Indra di mana? Bang Indra paling besar itu. Nggak bisa. Masalahnya kameranya nggak ada, Pak Amir. Iya, kolom kameraku belum kebuka. Di gambar Indra Moshe nanti keluar itu. Oh, begitu. Iftah kamera. Oh, oke. Aku bisa buka data kurang lebih 10 menit lagi ya. Aku bilang dari Oke, tadi 29, oke. 29 tuh. Oke, nih, aku nih. Nih ya, nih. Ini di ayat 29 akhir dari perikop ini, di sini dikatakan, Bang Indra belum kebuka itu. Oke. Bentar. Nah, ini. Oke, lihat baik-baik ya. Nih, jadi ini satu perikop, Ben. Kenapa satu perikop? Ya, saya tunjukkan saya punya Al-Quran. Ini saya dikasih Al-Quran dari Madinah, Ben.
Ini kertasnya ini dari plastik. Nah, nih. Nih. Ini kan perikop ya. Nih, coba lihat. Dari ayat 13, kisah penduduk sebuah kota yang harus menjadi pelajaran bagi penduduk Mekah. Ini perikopnya ini terus sampai di sini akhirnya dia berakhir sampai ayat 29. Nah, kalau kau mau memahami ini satu perikop ini, kau nggak boleh ambil 14, nggak boleh. Kau ambil keseluruhan dari 13 sampai 29 tafsir Ibnu Katsir. Nah, di sini di ayat 29 saya melihat dari HP saya. Ada tulisan ayat 29 itu kan? Ya. Ada kan? Ada 9. Nah, saya bacakan. Yasin. Nah, saya bacakan ya. Dalam keterangan yang lalu, ini Ibnu Katsir berkata, dalam keterangan yang lalu telah disebutkan dari kebanyakan ulama salaf bahwa negeri tersebut adalah Antioquia ya. Dan ketiga orang itu adalah orang-orang yang diutus oleh Al-Masih Isa bin Maryam yang kau bilang Paulus salah satunya. Seperti yang telah dinaskan oleh Qatadah dan lain-lainnya. Jadi riwayat Qatadah. Tetapi pendapat ini tidak ada seorang pun dari kalangan ulama tafsir yang mutaakhirin mengemukakannya selain Qatadah sendiri. Berarti ahad ini nggak bisa dijadikan hukum ya dalam Islam. Mengenai keabsahannya masih diragukan ditinjau dari berbagai alasan berikut. Pertama, saya akan mendayu-dayu. Pengertian lahiriah kisah menunjukkan bahwa mereka bertiga adalah utusan-utusan Allah Jalla Jalaluhu, bukan utusan Al-Masih. Nah, berarti bukan Paulus. Seperti yang dimengerti dari firman-Nya. Saya tarik ke atas. Nah, it arsalna ilaihim. Ini apa ya? Saya baca terjemahnya aja langsung. Yaitu ketika kami mengutus ya kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketika utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu, dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Yasin 36, 14, 17. Nah, ini ada penjelasan Sebelum lanjut, Qatadah itu siapa, bro? Qatadah adalah sahabat Nabi kan? Ya, sahabat Nabi, tapi dia haleluya. Sahabat Nabi pun kalian tolak. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kamu dengar penjelasan bukan. Qatadah itu sahabat Nabi loh, bro. Bukan. Qatadah bukan sahabat Nabi. Loh, jadi siapa? Dia bukan sahabat Nabi, Be. Siapa? Qatadah itu ulama salaf, ulama dari kalangan Qatadah bin An-Numan. Itu Qatadah toh sahabat Nabi Muhammad. Ya, kamu dengar Qatadah yang bernama asli Abdul Qadir merupakan penduduk Madinah. Sehingga disebut golongan Asar. Belum dalam selesai Quran Uhud, matanya terluka. Ini sudah nggak benar ini. Semuanya ada di sini, tenang aja. Saya Kalau selesaikan aku dulu. diturunkan, bagus. Artinya kalian udah kapok menghadapi aku. Bukan kapok. Qatadah itu sahabat Nabi itu, bro. Ketika kami mengangkat Indra Mose, untuk membantah, Qatadah itu sahabat Nabi. Jangan macam-macam kalian sama sahabat Nabi, kawan. Qatadah itu sahabat Nabi. Kalian jangan macam-macam sahabat Nabi. Masa aku lebih bangga sama sahabat Nabi daripada kalian? Kalian Islam atau apa kalian ini? Pak Amir dulu, Pak Amir. Kalian Islam atau apa ini? Mau menyangkali sahabat Nabi kalian itu? Bertobat kalian. Konteksnya ada di bawah. Bertobat kalian. Jadi Islam yang sejati. Ya Allah, Masa ya sahabat Nabi pun kalian tolak. Kalian Saya jangan baca bikin dulu. ajaran Islam itu menjadi membingungkan buat orang. Itu Saya sahabat baca Nabi itu dulu. kawan-kawanku yang kasih. Saya Bang baca Ali, dulu. kamu Saya itu baca ustadz dulu. orang cerdas. Sahabat Nabi kau tolak. Bertobat kau, Pak. Hargai Nabi dan sahabatnya. Pak Amir, keep aja biar saya jelaskan. Soalnya saya diganggu ini. Saya kan belum selesai nih. Nabi itu kalian bilang. Kick aja. Sahabat Nabi, Qatadah. Aduh, kalian ini. Tolong di mute dulu, Pak Amir. Sehat sekali ini. Ini selesaikan bacaan gimana ini? Saya mau baca loh. Memang Lanjut. Itu aja. Ini. Sekiranya mereka termasuk kaum Hawari, penolong Isa Al-Masih, tentu mereka
mengatakan kalimat yang sesuai dengan kedudukan mereka, bahwa mereka adalah utusan Isa alaihi salam, hanyalah Allah yang maha mengetahui. Kemudian seandainya mereka adalah utusan dari Isa al-Masih, niscaya kaum negeri itu tidak mengatakan kepada mereka, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Yasin 36 ayat 15. Kemudian ya, kedua, ini alasan kedua, bahwa penduduk Antioquia telah beriman kepada utusan Al-Masih yang dikirimnya kepada mereka, dan mereka adalah penduduk suatu negeri yang pertama beriman kepada Al-Masih. Karena itulah, maka Antioquia merupakan salah satu dari keempat kota yang di dalamnya terdapat para patrik, yaitu kota Al-Quds yang merupakan negeri Al-Masih sendiri, kota Antioquia karena ia merupakan suatu kota yang pertama penduduknya beriman kepada Al-Masih, ya, seluruhnya. Kemudian kota Iskandaria karena ia merupakan suatu kota yang para penduduknya mencetuskan suatu gagasan untuk mengangkat patrik, matarun, uskup, pendeta, rahib, dan syamamis. Yang terakhir adalah kota Roma yang merupakan ibu kota kerajaan Konstantinopel yang rajanya selalu menolong dan membantu agama Al-Masih. Setelah ia membangun kota Konstantinopel, maka ia memindahkan kepatrikan dari Roma ke Konstantinopel. Demikianlah menurut apa yang disebutkan oleh ahli sejarah yang bukan hanya seorang. Nah, seperti Said Ibnu Butrik dan lainnya dari kalangan ahli kitab maupun dari kalangan kaum muslim. Apabila telah terbukti bahwa Antioquia adalah kota yang mulai Antioquia dengan kaum Hawari atau penolong Nabi Isa terjadi sesudah kitab Taurat diturunkan. Abu Sa'id Al-Khudri rahimahullah dan ulama salaf lainnya yang bukan hanya seorang mengatakan bahwa sesudah Allah menurunkan kitab Taurat maka dia tidak lagi membinasakan suatu umat pun sampai tertumpah semuanya dengan azab yang dia timpakan kepada mereka, melainkan dia memerintahkan kepada orang-orang yang beriman itu untuk memerangi kaum musyrik. Mereka mengatakan hal ini dalam kaitan tafsiran mereka terhadap firman-Nya, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat, sudah kami binasakan negeri-negeri terdahulu. Nah, ini tidak, jadi ini pendapatnya lemah sekali. Berdasarkan keterangan di atas dapat ditentukan bahwa kota yang disebutkan di dalam surat Yasin bukanlah kota Antioquia, melainkan kota lain, sebagaimana yang telah dikatakan oleh bukan hanya seorang dari kalangan ulama salaf. Atau nama kota tersebut memang Antioquia, tetapi bukan kota Antioquia yang terkenal itu, melainkan kota lainnya. Karena Antioquia yang terkenal itu berarti abiku dong, pelin-pelan dong, bro. Baik masa agama Nasrani maupun di masa sebelumnya, hanyalah Allah yang mengetahui. Antioquia tidak pernah diazab, di perikop ini dia diazab. Kemudian adapun hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abul Qasim At-Tabrani, yaitu telah menceritakan kepada kami Al-Husain Ibnu Ishaq As-Tusturi, telah menceritakan kepada kami Al-Husain Ibnu Abu Sirri Al-Asqalani, dan kepada kami Husain Al-Ashqar, dan kepada kami Ibnu Uyainah dari Ibnu Abu Nujih, dan Mujahid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW yang telah bersabda, orang yang paling terdahulu itu ada 3 orang. Orang yang paling terdahulu beriman kepada Musa alaihissalam adalah Yusha bin Nun, dan orang yang paling terdahulu kepada Isa adalah lelaki yang disebutkan dalam surah Yasin, dan orang yang paling beriman dahulu kepada Muhammad adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, kita lihat ya. Nih. Maka sesungguhnya hadis ini mungkar kecuali melalui jalur Husain Al-Ashqar. Nah, sedangkan dia adalah seorang Syiah yang tidak terpakai hadisnya, hanya Allah yang dari Syiah. Oke, saya jawab. Oke, tadi coba Indra Mose Ternyata yang riwayat meriwayatkan mungkar, tadi itu kata ada. Coba tunjukkan dulu kata ada tadi, kata-kata ada itu. ternyata riwayat Coba. mungkar pada kesimpulannya. Bentar. Ibnu Katsir Coba, memberikan, bentar dulu Bang Ali. memberikan Kata-kata ada tadi di mana? Kata-kata ada tadi. artinya Coba, Itu Pak Indra Mose. Ini Bentar. Pak Indra Mose, tolong ditunjukkan dulu yang mengatakan kata ada tadi itu. Coba. Ya. Jadi, ya coba tunjukkan dulu Pak Bos. Ya. Aduh, Indra Mose ku sayang. Tunjukkan dulu tadi kata-kata ada itu. Ya. Saya paham maksud Anda. Jadi kata adalah salah satu sahabat Nabi, tetapi kemudian Oke, hadis aku kasih ini, di kolom besar dong.
Aku kasih kolom besar. Tapi kemudian Pak gini. Sudah selesai Amir. nih, nggak perlu lagi kita Bukan, bahas. bukan. Bahwa Sebentar, Ibnu sebentar. Katsir, Ini sudah final, Bentar, Jadi ya. begini. Jadi Bukan, begini. bukan. Coba tunjukkan dulu kata yang meriwayatkan itu satu-satunya hanya kata ada toh. Qatada Ya, itu dan Itu kan bukan kalimat. sahabat Nabi di Oke. situ. hadis ahad. Siapakah kata ada itu? Lihat kata ada. Ini ya. Ya. Kata Bukan ada itu, itu Qatada. ada 3. Ada 4 Ya. kata ada yang mengacu dalam Quran. Di dalam data yang saya baca. Kata Dalam ada bin Quran, An-Numan hadis. itu seorang sahabat Nabi. Baru Al-Harith bin Rabi. Seorang sahabat Nabi yang dikenal sebagai Abu Qatada. Kemudian Qatada bin Da'amah. Oh, kalau Abu Seorang Qatada pewaris bukan. hadis-hadis Nabi. Bapaknya Qatada, Yang bro. keempat itu Qatada Al-Filistin. Itu tersangka teroris internasional. Yang pasti Nah, ini yang nomor mana? 1, nomor 2, nomor 3. Nomor Itu 1, nomor Qatada 3 bin ini Da'imah sampai nomor 3 itu As-Sadusi. orang-orang hebat, bro. Iya, Yang Oke, benar. yang mana ini? Kata ada yang mana ini? Kamu maunya yang mana? Bentar. Kata ada yang mana ini? Coba. Yang Di situ dimaksudkan yang periwayatan pertama, yang Qatada diambil siapa? pendapatnya di situ adalah Imam Qatadah bin Da'imah As-Sadusi. Dia adalah ulama bagus. salaf, bukan kalangan sahabat. Dia Bentar dulu. dia Kata ada bin lahirnya siapa ini? dia lahirnya 60 Kata ada siapa? Hijriah. Qatadah bin Kata ada Da'imah siapa? Qatadah bin Da'imah As-Sadusi. Dia ulama tabi'in. Dia Oh, ulama seorang tabi'in. pewaris hadis-hadis Nabi ini, bro. Iya. Iya. Kata ada bin Da'amah itu pewaris hadis-hadis. Masa Iya. ini hadis-hadis Kenapa? ini? Kenapa Ben, jadi? Aduh. Ben, Lihatin saya ya. jelaskan dulu, kamu diam, Ben. Kata Kamu diam dulu. ada bin Daimah Kamu diam. As-Sanusi Abu Bakar ini kan Iya. meninggal Iya. 735 736. Seorang pewaris hadis dari kota Basrah, Irak. Tidak Imam Qatada berasal dari suku Sadus bagian Bani yaitu suku Arab bagian utara. Ia Iya, merupakan oke. seorang yang tunanetra dan mengandalkan kekuatan memorinya. Ia menghabiskan sudah. beberapa tahun hidupnya untuk belajar dan menyertai Hasan Al-Basri. Menurut riwayat Qatada wafat tahun 37. bukan Al-Basari. Oke dah. Al-Basri, bukan Al-Basari. Jumlah hadis yang diriwayatkan Qatada. Ini ada. Lihat ini. Bentar. Aku dikasih dong. Qatada itu lihat. Lihat. Ben. Hadis yang diriwayatkan Qatada. Bukan. Ini. Bukan Kalian Eben, jangan bukan gitu. macam-macam sama Qatada. Ini lihat. Bukan gitu, Hadis bukan yang gitu cara diriwayat. Kau berargumennya. diam dulu kau. Bukan begitu cara berargumennya, Ben. Ini hadis Cara Imam Bukhari berargumennya ada bukan seperti itu, 273. Ben. Imam Iya, Imam An-Nasai 282, Ibnu Bukan Majah begitu 154, Imam Ahmad Malu nanti 1532, Nanti Imam kamu malu. Al-Darimi itu 127. Loh, Ben, kau bilang tadi ini lihat ini. Qatada bin Dima As-Sanusi kan? Iya. Ini kan betul kan? Sudah, saya jelaskan sekarang. Lu. Udah. Kenapa tidak? Coba pakai timer, gampang sekali kalau pakai timer. Ini kalau gini caranya tidak mengedukasi, Bro Erben. Ya, betul, tidak mengedukasi sekali. Tadi Anda mengangkat riwayat tafsir dari Ibnu Katsir. Ternyata Ibnu Katsir memaparkan data-data yang ada dari periwayatan-periwayatan yang menyebutkan ada sosok yang disebut Paulus sebagai satu dari 3 orang tersebut. Tetapi Ibnu Katsir belum menyelesaikan penjelasannya, diakhirkan di ayat 29 tadi. Di ayat 29 tadilah Ibnu Katsir akhirnya menyimpulkan bahwa dari seluruh riwayat yang ada, penisbatan kepada 3 orang dari Antakia itu sangat lemah. Bahkan di pernyataan akhirnya disebutkan hadis tersebut adalah mungkar. Hadis tersebut, maka sesungguhnya hadis ini mungkar. Mungkar ini hadis yang paling tidak layak dipakai. Dhaif. Ya. Jadi tingkatan hadis itu ada sahih, ada hasan, ada makbul, ada hasan li ghairihi, ada maudhu. Ini di bawah maudhu, mungkar. Maudhu itu palsu. Kalau mungkar ini hadis yang sama sekali tidak boleh digunakan. Tetapi sebagai seorang ilmuwan tafsir, Ibnu Katsir mengumpulkan data yang ada, menyebutkan ada pendapat seperti ini. Kemudian ini Dengar aku belum selesai dong, bicara, Ben. dengar Aku belum dong. selesai bicara. Bukan. Dengarin. Aku belum selesai Di bicara. sini Erben. aduh tante. Aduh tante. Erben. Hadis itu dari Ibnu Katsir yang Ibnu Aduh. Kamu tadi memaksakan Hadis kau menggunakan bilang Ibnu Katsir. tafsir.
Ini hadisnya Tafsir. yang palsu, bukan tafsirnya ayat Tuhan. Kamu nggak bisa bedakan hadis dan tafsir. Aduh, Erben. parah kamu, bro. Kamu Ustadz Erben. cerdaskan Kalau umat nggak bilang Pak Amir, dong. Pak Amir, Saya Pak Amir kalau agak dia menyesal Pak Amir. saya Aduh. Erben. Bukan, itu hadis, awalnya- bukan tafsir, awalnya- bro. Saya Pak Amir, menganggap bukan kamu saya. itu orang yang tidak Itu berdiskusi. Tapi malam ini saya menyimpulkan kamu itu adalah tidak layak untuk diajak diskusi. Pak Udah, Amir, kalau Iya, saya itu kan Ibnu Katsir. Ibnu Bang Indra, sangat biar mengecewakan. dia dengar sedikit. Tafsir itu meriwayatkan hadis sebagai penafsiran dari ayat tersebut. Maka ada hadis-hadis yang ternyata lemah, maudhu, dan ini dinyatakan oleh Ibnu Katsir sendiri hadis ini mungkar. Bahwa menyatakan 3 orang dari ayat tersebut sebagai orang-orang Antioquia, dia sebutkan sendiri hadis yang mungkar, tidak berdasar. Maka kembali lagi kepada apa yang saya katakan di awal, sebagaimana tafsir At-Tabari. At-Tabari karena melihat lemahnya hadis-hadis yang menyebutkan nama dari orang-orang Antioquia, maka dia tidak menyebutkan namanya. Karena tidak ada kewajiban ketika disebutkan orang-orang yang tidak disebutkan nama dalam Al-Quran, bagi kami untuk mencari nama-nama tersebut, kecuali ada hadis yang sahih, ada riwayat yang sahih menyebutkan tokoh-tokoh tersebut. Misalnya, dalam Ashabul Ukhdud, Al-Buruj, yang sering kalian gunakan, klaim juga itu sebagai santu apa Bang Indra? Santu Haris. Santu Haris. Iya. Dalam tafsiran kami tidak menerima periwayatan yang menyebutkan itu sebagai santu Haris karena riwayatnya juga lemah atau bahkan maudhu. Sehingga dalam keilmuan hadis Islam, hadis yang sifatnya tidak sahih ataupun hasan li ghairihi itu tidak akan dipakai sebagai sumber landasan tafsir. Jadi, ini malah hadisnya itu ahad. iya. Ini diriwayatkan oleh Qatadah. Nggak bisa kalau hadis ahad dijadikan pokok dalam Islam, nggak bisa. Iya, benar. Jadi dalam perkara mengambil dalil hadis, Dia sendiri yang mengetahui, Oke, tidak ada aku ngomong penjelasan ya. dari yang lain, tidak ada klarifikasi dari yang lain. Bang Maka Indra, Oke, Amir, aku Gini ngomong, Bang Amir. Indra, sebentar. Saya kasih Aku duduk ngomong, satu aku- perkara dulu. Oke, saya kasih duduk satu perkara, terus kamu baru ngomong. Ya, tapi saya Iya, kasih iya. runutannya dulu sedikit saja. Bahwa sejak tadi kamu bilang bahwa kita harus terima apa kata Ibnu Katsir. Iya. Oke ya. Nah, saya sudah sempat dari awal bilang bahwa ayat 29 atau paling di bawah dalam perikop itu akan menjelaskan gitu loh. Karena Ibnu Katsir sendiri ketika disampaikan seluruh pendapat, ternyata pendapat yang kamu pakai, yang kamu usung itu ditolak sendiri oleh Ibnu Katsir. Oke? Sudah dijelaskan tadi bagaimana Qatadah itu siapa dan bagaimana. Oke? Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, tetapi ketika kamu bertanya tentang siapa nama yang harus kita tunjukin, pertama, seorang mufasir saja tidak punya beban kewajiban untuk menjawab siapa pokok orang yang harus disampaikan. Tetapi semua jenis-jenis periwayatan, kisah, dan lain sebagainya boleh dibawa dan boleh mereka kemudian menjadikan bahan pertimbangan. Bahan pertimbangan itu ternyata ditolak sendiri oleh Ibnu Katsir. Nah, sehingga oleh Ustadz Ali, Bang Ali, itu kembalikan kepada At-Tabari, ya, untuk kemudian kita mendapatkan penjelasan yang lain. Nah, ternyata Bang Indra sudah tampilkan tafsir Ibnu Katsir tidak menyatakan bahwa 3 orangnya itu adalah si dia itu, gitu loh. Oke? Adalah itu mungkar pendapat yang pertama yang sudah dia sebutkan di ayat 14. Sehingga itu secara komprehensif sebenarnya menjawab. Nah, tetapi karena caranya adalah kita setiap menjawab kamu potong, kamu tidak akan pernah mendengar dan mendapatkan pertanyaan baru. Nah, kita butuh adil saja. Kamu selesaikan satu bicara, baru 1 jam bicara. Saya dari tadi pamit, tapi karena kamu caranya kayak gitu, jadi tidak elegan. Saya akhirnya tertunda-tunda pamitnya. Oke? Oke, kasih aku di Ya. kolom besar dong. Kalau di kolom besar. kita timer aja Kasih kolom setelah ini. besar.
Kalau kita memang Kasih muslim. Saya pamit aja dulu ya. Nanti kalau ada yang teman muslim lain naik, Ustaz Ali mungkin juga sudah bisa ada di situ. Ya, aku semenit lagi nyiapin. Turunin aja kalau ada yang mau naik. Oke ya, lihat ini. Dari 14 ya. Lihat. Yakni kami perkuat dengan Rasul yang ketiga. Dari tadi teman-teman tidak menyebutkan siapa Rasul yang 3 orang itu selain Syamon, Yohana, dan Paulus. Itu yang teman-teman tidak memberikan, jadi hanya menyangkal. Seharusnya kalian bisa menyebutkan nama yang lain dari yang 3 ini. Itu harusnya. Tetapi di sini dikatakan kalau di dalam ayat 13 Ibnu Ishaq telah mengatakan berdasarkan berita yang sampai kepadanya dari Ibnu Abbas, Kabul Ab, dan Wahb Ibnu Mulai bahwa negeri yang dimaksud adalah Intakia yang diperintah oleh seorang raja bernama Antikas. Ia adalah seorang penyembah berhala, maka Allah mengutus kepadanya 3 orang rasul. Ketiga orang rasul itu bernama Sadik, Saduk, dan Salum. Sekarang siapa Sadik, Saduk, dan Salum ini? Tetapi raja itu mendustakan mereka. Sadik itu siapa? Saduk itu siapa? Salum itu siapa? Hal yang sama telah diwariatkan oleh Burairah Ibnu Katsir, Ikrimah, Qatadah, dan Nurjaib bahwa negeri tersebut ialah Intakiyah. Akan tetapi di sebagian para imam merasa ragu bahwa negeri tersebut Intakiyah karena alasan. Oke. Maksud Baca dong. Terusin. Masih sudah kisah ini selesai. Oke, insya Allah katanya kan. Oke. Baca dulu. Terus. Li'an ahla Intokia 5 ba'asa ilahim al-masihu salisun minal hawariyin karena awalul madinati amanati bil masih fi dalikal waqti. Coba itu bahasa Indonesianya apa? Tenang. Iya, biar kamu jujur. Firman. Perasaan dari tadi gak kelar-kelar ini. Spontan mereka mendusta. Jujur Kau dong. tenangin aku bacakan. Yakni kami perkuat dengan Rasul ketiga. Ibnu Jurais telah meriwayatkan dari Wahb Ibnu Sulaiman dari Suhaib mengatakan bahwa nama Rasul ketiga itu Paulus, negeri Intakia, yaitu kepada penduduk negeri tersebut, yakni dari Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, dia memerintahkan kepada kalian agar menyembah dia semata, tiada sekutu baginya. Oke, maksudnya ini kata mungkin ya, kalian diberi wahyu sedangkan kalian adalah manusia seperti kami juga, dan kami tidak mendapat wahyu seperti kalian. Seandainya kalian benar-benar utusan, tentulah kalian jenis malaikat. Dan memang inilah keraguan yang berada di benak kebanyakan umat yang mendustakan para rasul, bagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya menceritakan kepada mereka. Dikatakan, yakni mereka merasa heran dan tidak percaya bila rasul berasal dari jenis manusia, disebutkan pula oleh firman. Ayat Ibrahim 10 ini ya. Ibrahim 10. Mereka berkata, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kamu juga. Kami menghendaki untuk menghalang-halangi, membelokkan kami apa yang selalu sembah nenek moyang kami, karena itu hendaklah. Oke. Kemudian ini ada ayat, yakni ketiga orang rasul mereka menjawab, namun Allah mengetahui bahwa kami adalah rasul-rasulnya yang diutus kepada kalian, dan seandainya kami dustakan terhadapnya, tentulah dia akan menghukum kamu dengan siksaan yang keras, akan tetapi dia pasti akan memenangkan kami, menolong kami dalam menghadapi kalian. Kalian akan mengetahui bagi siapakah kesudahan yang baik. Ayat ini semakin disemakna dengan apa yang disebutkan oleh firman di dalam Al-Ankabut 52. Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku. Kemudian di sini Yasin 17, mereka para utusan itu mengatakan, sesungguhnya tugas kami hanyalah menyampaikan risalah yang diamanatkan kepada kami untuk kalian. Apabila kalian menantikan, maka bagi kalian kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan jika kalian tidak memperkenankannya, maka kelak kalian akan mengetahui. Tidak ada lagi lanjutannya, berarti belum selesai ini. Oke, baik. Saya berbagi pendapat ya. Izin gantian gedein layar. Bentar dulu. Enggak, saya belum dapat poin dari kamu. Dari statement. Tadi, bentar. Tadi ada di dalam data Indra Mose yang meriwayatkan itu katanya hanya Qatadah seorang. Tetapi saya baca Qatadah, bentar dulu dong. Qatadah ini ya, saya buat ini Qatadah ini. Ini. Qatadah bin Dai, dengar dulu, tenang. Qatadah bin Gini aja, saya tanya sama Anda.
Maksudmu ini hadis Nabi atau bukan? Ini hadis Nabi atau bukan? Enggak, biar kamu paham juga, biar kamu paham juga. Yang saya baca tadi tafsir, dengar. Bukan hadis Nabi kan? Bukan hadis Nabi kan? Yang dibaca Indra Mose tadi mengatakan bahwa yang meriwayatkan itu adalah Qatada. Menurut si Bang Ali itu Qatada bin Diamah As-Sanusi. Jadi sekarang siapa Qatada bin Diamah As-Sanusi ini? Ini adalah seorang perawi hadis dari kota Basra, Irak. Perhatikan ya. Hadis-hadisnya lihat ya. Oke, lihat. Hadisnya yang dituliskan dia berapa? Imam Bukhari. Ini lihat ya. Imam Bukhari itu 273, Bro. Imam Muslim 247. Imam Abu Daud 207. Ini sebenarnya udah melebar sangat jauh. Artinya melebar sangat jauh. Kalau Qatada berdasarkan data Indra Mose mengatakan bahwa 3 orang itu memang benar demikian, maka kenapa lagi kalian meragukan si Qatada ini? Enggak, gini Erben, ada yang beberapa mis yang Anda salah pahami. Gini, saya tanya Ustadz Ali, saya tanya begini dulu. Ustadz Ali sangat familiar di antara kita yang namanya itu adalah kaul para ulama. Saya ingin tahu, kasih definisi sederhana apa itu kaul ulama. Boleh tahu nggak? Kasih sedikit aja. Pendapat ulama. Oke, baik. Ya, terima kasih. Nah, sekarang saya bukakan kitabnya. Yang sedang dibahas adalah tadi kan tafsir Ibnu Katsir, oke? Dan sekarang saya bukakan penjelasannya di kitab Bidayah wa Nihayah. Pak Amir boleh dibesarkan. Memang tugas Pak Amir mungkin di kantor jadi bos, tapi di sini disuruh-suruh. Allahu Akbar. Setelah ini kita ganti topik ya. Iya. Dan ini kita yang terakhir dan berapa kali kita bahas ya. Iya. Bang Indra, nanti kita ganti topik Pak Amir. ya. Saya tidak akan membahas tentang masalah dari keterangan jauh dan sebagaimana itu ya, karena itu bukan substansinya lagi. Ini tentang status menyebutkan nama dari orang itu. Makanya di sini dibahas. Ini ada di juz 2 ya, di juz 2. Oke, nanti di halaman 11. Nah, ini poinnya adalah ini sedang dibahas ya. Qasasul qaum wahum ashabul qaryah ya. Ini tentang ashabul qaryah. Dan ini ayatnya kalau Allah taala wadrib lahum masalan ashabal qaryah idza ahal mursalun dan seterusnya. Ya Allah, saya saking buru-buru apaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tentang ayat ini benar ya. Ini yang sedang dibahas. Ini mungkin udah insya Allah kalau semua muslim sudah pada tahu ya tentang ayat ini. Nah, dalam penjelasannya di ayat ini, nah penjelasan Imam Ibnu Katsir di sini dibahas. Di sini semua dibahas. Termasuk juga yang barusan bahasa Indonesia itu bukan hal yang masalah yang didapat. Lalu bagaimana statusnya dari tentang kaul para ulama ini? Nah, ini penjelasannya ya. Ini tuh tentang kaul ulama, sebuah pendapat para ulama ketika menafsirkan itu, dan bukan tentang masalah kesohihan harus dipatenkan kebenarannya. Itu dulu. Nah, oke, baik, seperti yang sedang dibahas. Baik, ini ya contoh. Ini waqad qala Ibnu Jurais, begitu juga kan berkata Ibnu Jurais an Wahab bin Sulaiman an Syuaib al-Jubai karena ilmu Rasulaini al-awwaluni sam'un wa Yuhana wa ismu salis al-Baulus ya. Nih Baulus nih ya, Baulus wal qaryatun intuqiya wa hada qaul. Ini saya terlalu buru-buru. Nah, dari semua ini disimpulkan menurut Ibnu Katsir wahadal qaulu, dan pendapat ini dhaifun jiddan. Jadi kaul pendapat ulama ini adalah kaul ini sangat lemah. Artinya sangat lemah kaul ini yang tidak bisa dijadikan landasan. Begitu pendapat ulama ini begini, namanya ini, namanya ini. Nah, dijelaskan di sini ya, dijelaskan di sini bahwa wahadal kaul ini jelas ya. Ini namanya Baulus ya, ini wa ismu salis dan nama wa ismu salis, dan nama yang ketiga siapa? Al-Baulus, yaitu Baulus. Baulus kalau dalam bahasa kita disebutnya siapa? Paulus kan gitu. Wal qaryatun, dan kampungnya atau tempatnya atau kotanya adalah mana? Antokia ya, di Antokia. Dan ini udah jelaskan nih. Ini kesimpulannya di sini. Wahadal kaul
Dan Wah, kaul dan ini doi puji dan sangat-sangat lemah. sangat-sangat lemah. Artinya Dan pendapat ini sangat juga lemah. Li'anna ahli Antioquia lama bahasa. Nah, ini nanti penjelasan lagi. Ini apa namanya? Nggak perlu dibahas nanti karena dia membahasnya geser lagi dari Betul, statement yang awal dia bawa gitu loh, maksud saya. Maksud saya ini sedang memasukkan poin bahwa dia bilang tadi di surah Yasin ada 3 utusan, dia adalah namanya ini. Itu Ibnu Katsir, kamu harus benarkan, kamu jangan bantah. Nah, itu maksudnya. Oke. Ibnu Katsir tuh memasukkan pendapat yang Oke, lemah itu dia saya masukkan sudah- gitu. Oke, sekarang saya sudah terima bahwa itu bukan Syamon, Paulus, dan Yohana. Lantas siapa yang utusan itu, Intakia itu? Nah, ini kan Kalau kisah. bukan mereka bertiga. Iya, tidak disebut Ya namanya. udah siapa? Tidak disebut Oh. namanya. Ayat Al-Qur'an tidak Kalau menyebut ada- nama. Iya, Oke, tidak lebih. kalau ada yang menyebutkan, kemudian ada yang tidak menyebutkan, yang mana harus percaya? Nah, yang menyebutkan pun kan disebut lemah di situ. Oke, yang menyebutkan itu bisa nggak? Bukan, yang menyebutkan bahwa itu lemah Kenapa? bisa nggak diberikan data yang bagus? Loh, menyebut nama itu lemah. Tidak sesuai dengan ayat yang dijelaskan. Oh. Makanya Al-Quran ketika tidak menyebutkan nama dan memang tidak ada penjelasan dari Rasulullah, maka para ulama lain menerangkan, oh dia berpendapat begini, ini, dan pendapatnya jadi itu siapa? lemah. Tidak disebutkan Bang nama. Kamu Bang tahu Ali. nggak tidak disebutkan nama? Ustaz Alif, Ya, mungkin ya, artinya silakan. kalau pendapat itu lemah, Gini. Erben, ya. kalau Erben mau disiplin, coba kasih saya kesempatan 2 menit ya. Saya jelaskan apa yang dimaksudkan oleh Bang Alif. Enggak, Jadi saya rasa begini. sudah clear itu. Bang Indra, nggak perlu kita perpanjang di situ. Ya, Saya tamu tadi kamu nggak tunjukkan Indra Ada- Mose. ada Datamu pertanyaan. tadi itu, coba Bang datamu Indra. tadi yang bicara kata ada itu coba, Erben harus janji Bukan. 2 menit ini nggak bicara. coba, Harus janji. coba. 2 menit Kata nggak bicara. datamu tadi kau tunjukkan dulu. Kata datamu tadi kau tunjukkan dulu. Itu meriwayatkan kata ada itu yang kau baca tadi Ya, coba. Erben, nanti setelah ini saya punya Coba pertanyaan. tunjukkan dulu datamu tadi kata ada itu. Erben, Ya, nanti setelah ini Bagus, saya punya karena pertanyaan, kata ada oke? itu luar biasa itu. Iya, iya. Bukan. Coba. Pak Amir, tolong dibesarkan layar saya. Saya mau dapat pencerahan dari penginjil Oh, Erben. bagus. Iya, tolong dijelaskan Alkitabnya. Tadi kan udah tanya Al-Quran, kan Bagus. biar ada informasi juga kepada saya. Pak Amir, bisa dibesarkan layar saya, Pak Amir? Tolong jangan dipotong sampai saya selesai bertanya ya, Bro Erben. Ya, yang penting jawaban harus lebih panjang daripada pertanyaan. Boleh, nggak masalah. Yang penting dijawab. Oke, Pak silakan. Amir, monitor Pak Amir. Satu topik ini ya, karena ini sudah jamnya. Satu topik ini saya selesaikan. Boleh membantah atau boleh bertanya lagi kan? Oh, bagus. Asalkan Iya, bantahnya iya. bukan pakai bibir lato-lato dengan data, silakan. Pak Amir, Emang dari Pak tadi Amir. Muslim nggak ada yang pakai data apa? makanya itu. Loh, data kalian itu kan nggak mau Apa? tunjukkan tadi si Indra Mose. Indra Mose nggak mau tunjukkan datanya ulang. Ya udah dijelasin dari tadi. Loh, Terjemahannya saya kan dari Bang saya minta Ali. ditunjukkan. Tunjukkan Terjemahan Mose Pak Amir. bahwa data itu diriwayatkan oleh si Katadah itu. Itu saya suka Katadah itu. Kata saya ini terjemahannya begini, terjemahannya saja sama itu, kalau di Arabnya sama, lemah Pak kan Amir. itu kan. Pak Amir, besarkan layar saya, Pak Amir, please. Baru nanti kalau websitenya itu kapan itu ditulis itu mengatakan bahwa itu lemah. Ya, Kok saya websitenya? belum cek loh. Ini kitab Loh. Ibnu Katsir sendiri. Coba Kitab kitab Ibnu Katsir itu sendiri yang Coba. menafsirkan tafsir Ibnu Katsir dan menulis kitab Bidayah wa Nihayah, menjelaskan Iya, tentang tafsiran Ibnu Katsirnya sendiri. Dia sendiri yang menjelaskan. Aku baca tadi beberapa tafsir Ibnu Katsir nggak ada Dia seperti yang itu. menulis, dia pula yang mensyarah. Lo ngerti nggak? Oke udah sekarang tanya aja. Ayo Iya. Bang Ali, apa mau kau tanya? Bikin yang keras-keras. Oke. Pak Amir, tolong dibesarkan layar saya, Pak Amir. Pak Amir nggak ada di sini kayaknya ya. Berangkat Ini saya mau- mungkin. Kalau yang saya bisa bantu saya, kalau yang mudah dicari nggak apa-apa, mumpung lagi besar. Oh baik Ustadz, tolong dibuka atau saya baca aja dulu. Nanti juga bisa saya, oh nggak apa-apa, walaupun kecil mungkin Erben bisa lihat.
Gini, ada satu konteks di Alkitab yang menceritakan kuda Nil yang pada faktualnya berbeda dengan kenyataan gitu. Behemoth. Iya, saya mau tanya itu. Surah mana itu? Iya. Surah mana? Surah mana? Nanti Bang Indra tolong dibantu penjelasannya kalau saya nggak puas dari penjelasan Erben ya. Ayub pasal 40. Ini yang paling asik ini. Oh, Oke, saya langsung bersemangat nih, baru udah ngantuk saya sebenarnya. Perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Ia merenggangkan ekornya seperti pohon aras, otot-otot pahanya berjalin-jalin. Tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga, kerangkanya seperti batang besi. Dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang. Oke, Ayub pasal 40 ayat 15 sampai 19. Lalu saya penasaran, apa benar kuda Nil itu ekornya seperti aras? Langsung Seperti saya pohon aras. pilih Indra Mose. Akhirnya saya buka di Google bagaimana pohon aras. Perbesar layar, Pak Amir, perbesar layar. Ternyata gini pohon aras. Oh gitu. Oh, iya. Ini pohon aras ya. Oh, saya penasaran pohon aras gimana. Akhirnya saya klik lagi. Gimana sih ekor kuda Nil? Loh, kok beda? Kok beda Ya. ekor kuda Nil dengan pohon aras? Waduh. Ini kok bisa Alkitab nggak bisa menggambarkan ekor kuda Nil Alkitab? Ini tolong dijawab. Tenang, iya itu pohon aras ya. Ini pohon aras. Iya. Ini ekor kuda Nil. Kok bisa ekor kuda Nil kayak pohon aras gitu? Ya. sudah. Jadi- Oke, aku yang besar dong. Saya penasaran banget nih. Kasih Ini aku Ayub di ya. layar yang besar ya. Ayub 40, 15 sampai 19. Ekornya seperti pohon aras. Saya baca sesuai Alkitab. Tidak diubah. Ekornya ya. Ekornya. Ekornya. Kuda Nil. Ekornya seperti pohon aras, bro. Pohon aras itu gini. Erben, pohon aras nih. Ini pohon aras. Udah selesai pertanyaannya. Ya, Ya. ini kuda Nil. Ini betul ya Oke. kuda Nil ya, Erben, ini kuda Nil bukan? Udah tenang. Oke. Ya. Tenang. Oke. Ayat Ayub pasal 40 40 ayat ayat 15. 11 sampai 19. Coba dibaca. Ayub 40 dulu ayat 15 sampai 19. 15 dulu ya. Perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat seperti engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Wah, mana ada urat perut pada kuda Nil? Kuda Nil perutnya lemak. Oke, Bisa kita tenang. buktikan pada gambar. Oke, kita Kalau tenang, gorila tenang. iya berurat-urat. Kalau gorila iya gorila. Coba Bang Ali lihat ayat 16. Perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Kalau tenaga pada pinggang, kalau kuda Nil saya nggak yakin deh. Tapi kalau badak iya, karena dia pinggangnya itu berjalin-jalin. Kalau badak. Kekuatan kuda Nil pada rahangnya. Dia mampu menghancurkan sebesar apapun kekuatan benda yang ada di mulutnya itu. Enggak, tapi ini di sini perhatikanlah tenaga di Oke. pinggangnya. Pinggang kuda Nil kan lemak. Kasih aku yang besar dong. Saya baca beberapa penjelasan aja sama kalian bahwa Itu Alkitab itu bisa dibuktikan. Di Ibraninya itu Behemoth itu. Ini saya Behemoth sudah kok bisa baca jadi di kuda? Tawayu. Iya. Oke, lihat ya. Behemoth ini ada. Aku Baca ada baca di di Tawayu. lay, baca dari lay lah. Bukan, Baca aku kan nih, bacanya lihat ya. itu kuda Nil. Tenang. Ini kan udah ada ini saya. Bisa. Dan Behemoth Ya, ada beda dengan kuda Nil. Aku kasih aku yang besar dong. Dari jauh dari perangkat. Nggak usah. Waduh, Behemoth itu binatang besar. Lihat. Ini binatang besar. Dalam ayat 10 itu diterjemahkan kuda Nil.
Mungkin karena ia makan rumput, menandakan jenis herbivora, maka diterjemahkan kuda Nil binatang besar, tapi herbivora. Ada yang mengusulkan bahwa kata behemoth berasal dari bahasa Mesir, tapi bahasa Mesir mempunyai kata-kata lain bagi kuda Nil. Jadi usul tadi tidak mungkin. Dalam bahasa Arab, behemoth atau bahamut. Teori-teori lain diajukan, tapi pandangan bahwa kuda Nil yang dimaksud buat sementara diterima. Oke ya. Ini Rita Wahyu menjelaskan itu, tinggal kalian baca. Ini ya, behemoth nih. terjemahan. Bentar Kalau tuh. behemoth ini nih. Ya udah, lihatin ya. Terjemahan Septuaginta menerjemahkan kata behemoth dengan kata terion atau binatang-binatang liar. Itu Septuaginta. Binatang-binatang liar. Namun yang dimaksud pastilah hanya satu binatang. Sebagaimana terlihat dari fakta bahwa gambar yang diberikan tentang behemoth bukan gambar tentang beberapa binatang, melainkan hanya satu yang biasanya dianggap kuda Nil, Hippopotamus amphibius. Malah dalam beberapa terjemahan Alkitab ungkapan kuda Nil dicantumkan dalam teks utama dalam catatan kaki untuk menjelaskan makhluk yang alut. LAI menggunakan kata behemoth dengan kuda Nil, sementara sejarah lain mentranslatekannya saja menjadi behemoth. Alkitab